Baiklah, bawakan semua ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil esensi sejati. Aku akan mengambil 60% pilnya, ditambah 1000 batu roh tingkat rendah, kata alkemis Sanda dengan santai. Ia baru saja keluar dari pengasingan dan membuat terobosan dalam penelitiannya tentang formula pil, jadi ia tampak sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Kalau tidak, bahkan jika Ning Cheng dan Tai Susi ingin masuk, mereka tidak akan bisa melakukannya secepat itu. Ning Cheng berpikir dalam hati, ini keterlaluan. Mereka sudah minum 60% pil dan masih meminta tambahan 1000 batu roh kualitas rendah. Bukan hanya itu, nada bicara mereka juga sangat acuh tak acuh, seolah-olah mereka bisa menerima atau menolaknya. Apa semua alkemis sekuat ini? Senior Sanda, saya punya beberapa informasi. Kalau bermanfaat, saya mau 50% pilnya. Kalau tidak bermanfaat, kami akan lakukan sesukamu. Sebelum Ning Cheng selesai berbicara, wajah Sangda Dansi menjadi muram. Tidak ada yang berani menawar dengannya saat ia sedang mengolah pil. Informasi macam apa yang memungkinkan seseorang meminta 1/10 dari pilnya anak ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tepat ketika Sanda hendak memanggil Ning Cheng dan Tai Susi untuk melempar dadu, Ning Cheng berkata tepat waktu, lelang si Jia hari ini akan menampilkan rumput neon level 4. Aku tidak tahu apakah ramuan spiritual ini akan berguna untuk senior Sanda. Kurasa benda bagus seperti ini pasti akan dilelang sebagai barang terakhir. Ning Cheng bertaruh bahwa alkemis Sangda tidak mengetahui keberadaan rumput cahaya neon. Jika alkemis Sangda tahu, ia pasti tidak akan menyerah mengejar rumput cahaya neon. Inilah kesimpulan yang Ning Cheng tarik setelah melihatnya begitu asyik mempelajari ramuan spiritual tingkat 3. Tai Sushi sangat cemas ia tidak menyangka Ning Cheng berani menawar. Namun, sebelum ia sempat meminta maaf kepada Tuan Sangda, ia melihat Tuan Sangda berdiri kaget. Saat itu, Tai Sushi tahu kata-kata Ning Cheng berhasil, dan ia diam-diam mengaguminya. Ning Cheng tidak hanya berani menawar, tetapi juga berani mengatakan bahwa rumput cahaya neon mungkin akan dibawa keluar sebagai barang pamungkas. Sebenarnya, ia tahu betul bahwa rumput cahaya neon sudah terjual. Tai Susi mengerti maksud Ning Cheng, karena pelelangan masih berlangsung lebih dari setengah hari. Setelah Master Sanda selesai memurnikan pil untuk mereka, mereka masih bisa bergegas ke pelelangan untuk mengejar rumput neon yang sudah menjadi milik orang lain. Melihat ekspresi Sanda Dansi, Ning Cheng diam-diam senang. Orang ini benar-benar tidak tahu kalau rumput cahaya neon telah muncul. Pantas saja dia bersembunyi di rumah sambil memandangi rumput itu. Keluarkan ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan pil esensi sejati yang terkondensasi, kata alkemis Sanda langsung kepada Tai Susi. Tai Susi tahu betul bahwa Sangda Dansi telah menyetujui permintaan Ning Cheng, jadi dia segera mengeluarkan setumpuk ramuan spiritual dari tas kain di punggungnya dan menumpuknya di tanah. Dengan lambaian tangannya, tumpukan ramuan spiritual itu lenyap seketika. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan botol giok dan melemparkannya kepada Tai Susi, sambil berkata, tingkat keberhasilanku dalam memurnikan pil sejati kondensasi adalah 6 pil per batch. Ini 3 pil sejati kondensasi. Kau boleh pergi sekarang. Dia bahkan tidak menginginkan 1 batu roh pun, apalagi 1000. Dia mungkin ingin segera datang ke pelelangan untuk memastikan apakah dia sudah terlambat. Terima kasih banyak, alkemis Sanda. Ning Cheng buru-buru menarik Tai Sushi yang masih terkejut, berterima kasih kepada alkemis Sanda, dan bergegas keluar dari pintu sempit itu. Kakak, kau sungguh hebat. Setelah berjalan cukup jauh dari kediaman Master Sanda, Tai Susi mengacungkan jempol dan berkata dengan kagum. Sudah cukup, ayo cepat kembali. Kali ini, alkemis Sanda sudah sadar dia telah mempermainkan kita, dan dia pasti akan menyimpan dendam. Jangan coba-coba menyuruhnya membuat pil lagi lain kali ini hanya kesepakatan sekali saja. Ning Cheng juga sangat senang. Setelah susah payah, mereka akhirnya mendapatkan pil esensi sejati yang mengental. Dengan pil esensi sejati kondensasi dan batu roh, maju ke ranah esensi sejati kondensasi seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Setelah ia maju, perjalanannya ke benua transformasi akan jauh lebih aman. Aduh, keduanya tak lama bahagia ketika Tai Susi tiba-tiba berseru dan berhenti. Apa yang terjadi? Ning Cheng bertanya pada Tai Susi dengan bingung. Tai Susi menepuk dahinya. Aku baru saja mau bilang kita kekurangan satu lagi tanaman Mingdilan, tapi kau memotong pembicaraanku dan aku lupa. Kalau Sanda tahu, kita akan mendapat masalah besar. Ning Cheng sedikit mengernyit, lalu berkata, seharusnya tidak apa-apa. Sanda sudah memeriksa herba spiritual itu. Menyimpannya berarti dia lolos pemeriksaan. Lagi pula, dia akan mencuri rumput cahaya neon, jadi dia tidak akan peduli dengan herba spiritual yang kita berikan setidaknya untuk beberapa hari. Kalaupun dia melihatnya, 1 Mingdi Blue tidak akan menghabiskan banyak batu spiritual itu masalah kecil. Setelah mendengar penjelasan Ning Cheng, Tai Sushi merasa lega, karena tampaknya masalahnya tidak terlalu serius. Namun, setelah kamu menebus Liane, aku pikir kita harus segera meninggalkan kota Sijia, kata Ning Cheng hati-hati.
Aku mengerti meskipun kau tidak mengatakannya. Tai Sushi mengangguk. Keduanya buru-buru mencari tempat bermalam. Tai Sushi mengeluarkan botol giok, menuangkan satu pil sejati kondensasi, dan menyerahkan dua lainnya kepada Ning Cheng. Saudaraku, aku hanya butuh satu. Ini untukmu. Simpan batu-batu rohnya. Kita akan pergi ke halaman Yishui bersama lusa. Aku perlu mengasingkan diri 2 hari ini untuk mengatur hasil yang kudapatkan baru-baru ini dan bersiap untuk maju ke alam sejati kondensasi. Ning Cheng tidak menolak, dan menerima botol giok itu sambil berkata, baiklah, aku juga akan memilah-milah apa yang telah kuperoleh. Sampai jumpa 2 hari lagi. Sumber daya yang dibutuhkannya untuk berkultivasi sangat mengerikan. Satu pil kondensasi mungkin tidak cukup, tetapi memiliki 2 sekarang sudah tepat. 2 hari kemudian, Ning Cheng dan Tai Sushi memasuki halaman Yishui. Berbeda dengan ekspresi cemas Tai Sushi saat meninggalkan halaman Yishui beberapa hari sebelumnya, hari ini Tai Sushi tampak penuh percaya diri dan sangat santai. Saat ini, sebuah spanduk besar tergantung di pintu masuk halaman Yishui, bertuliskan 11 wanita paling populer dan cantik di halaman Yishui akan dilelang hari ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang ke-11 wanita ini, silakan bayar 10 batu roh untuk memasuki halaman Yishui. Sungguh skema yang licik. Bahkan sebelum menjual orang, mereka sudah ingin memungut biaya masuk. Halaman Yishui ini benar-benar tempat yang tidak akan menderita kerugian sekecil apapun. Mereka akan memeras setiap bulu angsa yang lewat. Hah, kok ada 11 orang bukankah katanya ada 10 orang yang terdaftar, kok ada satu lagi, tanya Tai Sushi penasaran. Pikiran Ning Cheng sudah tidak lagi tertuju pada Yishui Courtyard, ia hanya ingin segera mengakhiri semuanya di sini dan pergi. Jika ia tidak akur dengan Tai Sushi, ia tidak akan terlibat dalam masalah ini dengannya. Lupakan saja semua itu, ayo cepat masuk. Kita akan pergi setelah urusan kita selesai. Ning Cheng mengingatkan Tai Sushi, lalu mengeluarkan sebuah batu roh dan menyerahkannya kepada seorang wanita muda cantik di sebelahnya. Kak, aku ingin bertanya apakah Liu Hanyu ada di sini. Kalau Kak, tolong minta dia untuk memanggilkan Liu Hanyu untukku. Tai Sushi menatap Ning Cheng dengan tak percaya dan berkata, Kakak, kau tidak jatuh cinta pada Hanyu, kan apa kau ingin menebus Hanyu sepertiku? Sebelum Ning Cheng sempat menjawab, wanita muda cantik itu segera menyimpan batu-batu roh pemberian Ning Cheng. Lalu, ia mengamati sekeliling dengan saksama sebelum berbisik, kau tamu Hanyu, kan kau belum tahu, tapi entah kenapa Hanyu tidak menerima tamu beberapa hari terakhir ini, jadi dia dijual. Jadi begitu, pantas saja sekarang ada 11 orang, kata Tai Sushi menyadari sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia teringat pertanyaan Ning Cheng dan segera bertanya, Kakak, apakah kamu ingin menebus Hanyu, bagaimana dengan dia? Ning Cheng terdiam sejenak sebelum berkata, ada beberapa hal yang tidak akan kau mengerti bahkan jika kukatakan. Aku punya tunangan, dan aku tidak punya perasaan padanya. Tapi jika aku bisa membantunya sekali saja dengan sedikit lebih dari 1000 batu roh, aku tidak keberatan menghabiskan beberapa batu roh itu. Aku mengerti. Ning Cheng terkejut ketika Tai Sushi terdiam setelah mengucapkan 3 kata ini. Dia tidak punya tunangan, tapi dia tetap tidak bisa menikahi Lian Yi. Ketika keduanya memasuki aula lelang Yishui Courtyard, Ning Cheng akhirnya mengerti apa itu bocah manja. Seharusnya ini rumah lelang, tetapi dibandingkan dengan rumah lelang si Jia sebelumnya, tempat ini praktis seperti pasar sayur. Di ujung ruangan besar ini terdapat panggung merah darurat, di depannya duduk 7 atau 8 tuan muda. Melihat mereka, Ning Cheng langsung teringat Xian Yuan Kui dari kota Chang'e. Mereka setipe dengan Xian Yuan Kui, kultivasinya biasa-biasa saja, namun mereka berjalan dengan angkuh dan penuh kesombongan, mendiskusikan gadis-gadis cantik mana yang layak didekati dan berapa harga yang seharusnya mereka bayar. Selain mereka yang duduk di baris pertama, ada sekitar selusin orang yang duduk di baris kedua. Dilihat dari pakaian dan ekspresi mereka, mereka yang duduk di baris kedua tidak kalah terhormat dibandingkan mereka yang duduk di baris pertama. Namun, mereka semua memejamkan mata, beristirahat, dan tidak terlibat dalam percakapan keras seperti para tuan muda di baris pertama. Selain itu, Ning Cheng memperhatikan beberapa pria mengenakan topi kultivator penutup wajah, dikelilingi aura yang menyeramkan. Meskipun Ning Cheng tidak berpengalaman dengan teknik kultivasi kuali tungku wanita, ia tahu mereka datang untuk membeli satu. Adapun orang-orang tua, mereka duduk diam di sudut, tidak jelas apakah mereka datang untuk membeli Qiao Jie atau hanya untuk menonton kegembiraan. Ning Cheng dan Tai Sushi menemukan tempat untuk duduk dan kemudian berhenti berbicara. Kira-kira seperti waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar, seorang wanita cantik yang hanya mengenakan ikat pinggang berjalan anggun ke panggung merah. Kulitnya yang seputih salju dan 2 buah dadanya yang bergetar, terlihat melalui ikat pinggangnya, membuatnya tampak seperti iklan hidup. Terima kasih semuanya atas kedatangan Anda di Yishui Courtyard kami. Saya yakin ke-11 wanita cantik yang mendaftar hari ini tidak akan mengecewakan Anda. Suaranya lembut dan menggoda, dan sebelum dia sempat selesai berbicara,
beberapa pemuda di barisan depan tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, kami menyukai seseorang seperti Anda, besar dan berkulit putih. Tidak heran kalau saudara ini menyukai Jue Jiao. Setelah pendaftaran selesai, Jue Jiao akan tinggal bersamamu. Entah wanita itu berkata jujur atau tidak, suasana di tempat kejadian menjadi semakin heboh setelah dia mengatakan hal itu. Yang pertama kami daftarkan adalah Yingying. Yingying memiliki akar spiritual 3 unsur, lembut dan cantik, serta baik hati dan pengertian, menjadikannya orang yang paling cocok untuk menjadi kuali Tungku. Wanita bernama Jue Jiao berbicara terus terang tentang Tungku dan kuali tanpa keraguan apapun, dan tak seorang pun tamu yang datang menganggapnya aneh. Begitu Jue Jiao selesai berbicara, tirai kristal merah di belakangnya otomatis tersingkap, memperlihatkan seorang wanita berambut panjang berpakaian hijau muda. Wanita itu cukup cantik, tetapi tatapan kosong di matanya membuatnya tampak lebih seperti boneka tanpa harapan. Harga yang diminta Yingying adalah 1000 batu roh kelas rendah, meskipun harga ini jauh dari mencerminkan nilai Yingying. Tapi semua orang di sini hari ini adalah teman Yishui courtyardku, dan agar Yingying bisa menemukan rumah yang lebih baik, kami memutuskan untuk menjualnya dengan harga serendah mungkin. Wajah Jue Jiao dipenuhi raut menggoda, sama sekali tidak menyadari konsep tidak tahu malu. 1300 batu roh. Aku sudah lama mengincar Nona Yingying. Semuanya, jangan coba-coba merebutnya dariku. Seorang pria berkulit putih dan gemuk yang duduk di barisan depan berdiri dan berteriak. Pria ini mengingatkan Ning Cheng pada pria tua arogan di rumah lelang si Jia, tetapi pria gemuk berkulit putih di depannya tampak baru mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi. Ia bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. 2000 batu roh. Tebakan Ning Cheng benar. Begitu pria gemuk itu selesai berbicara, seseorang mengajukan penawaran, dan harganya 700 batu roh lebih tinggi dari itu. Orang yang mengajukan penawaran itu adalah seorang pria berpakaian hitam yang duduk di sudut. Pria gemuk itu jelas tidak menyangka ada yang berani tidak menghormatinya, dan ia langsung marah besar, siapa kau? Apa kau baru saja tiba di kota Sijia dan sengaja ingin mempermalukanku, Rong Qian? Perkataan pria gemuk itu mengandung pesan penting. Anda baru saja tiba di kota Sijia, dan Anda berani melawan saya tanpa mengetahui siapa saya. Tampar, tampar. 2 suara keras terdengar saat pria berbaju hitam melompat dan menamparkan wajah pria gemuk itu 2 kali. Pria gemuk itu dipukul begitu keras hingga ia terjatuh kembali dan memuntahkan 2 giginya. Kau bukan apa-apa. Kalau berani bicara lagi, aku potong kau. Pria berbaju hitam itu mengumpat dengan nada menghina sambil kembali ke tempat duduknya. Lelaki gemuk itu nampaknya ketakutan oleh keganasan lelaki berbaju hitam itu dan tidak berani meneruskan perkataannya. Jue Jiao bersikap seolah-olah dia tidak melihat apapun, masih berdiri di atas panggung, matanya yang menggoda mengamati sekeliling seolah berharap seseorang akan menawarkan harga yang lebih tinggi. Tidak jelas apakah Yingying hanya bernilai 2000 batu roh, atau apakah orang lain takut bersaing dengan pria berbaju hitam. Tidak ada yang menaikkan harga, dan Yingying akhirnya diserahkan kepada pria berbaju hitam. Ning Cheng memperhatikan pria berbaju hitam itu. Dia jelas berada di alam kondensasi tingkat kedua, tetapi dia menyembunyikan tingkat kultivasinya, seolah-olah hanya mencapai 80% dari alam pengumpulan Qi. Menurut Ning Cheng, tingkat kultivasi alam kondensasi tingkat kedua pria berbaju hitam itu tidak cukup untuk menakuti Akademi Yisui. Beraninya pria ini bersikap begitu arogan di sini menunjukkan bahwa dia pasti memiliki dukungan kuat yang patut diwaspadai Akademi Yisui. Tirai kristal merah di atas panggung ditarik kembali, dan Jue Jiao terkikik, seluruh tubuhnya gemetar, selamat kepada teman yang baru saja mendapatkan Yingying, dan selamat kepada Yingying karena telah menemukan rumah yang lebih baik. Ning Cheng mencibir dalam hati. Pria berbaju hitam ini jelas-jelas membeli Yingying untuk dijadikan kuali Tungku. Yingying lebih seperti masuk ke dalam lubang api. Jue Jiao ini sungguh tak tahu malu, beraninya bicara soal pasangan yang cocok. Yang kedua muncul adalah Navi. Navi memiliki akar spiritual 2 elemen dan juga lembut serta cantik. Jika bukan karena membantu Navi menemukan jodoh yang lebih baik, Akademi Yisui kami tidak akan rela melepaskannya. Demi kebahagiaan Navi di masa depan, kami telah mengupkan harga yang diminta hanya 1500 batu roh. Setelah Jue Jiao berbicara dengan gaya sok, tirai kristal di belakangnya terbuka secara otomatis. Di hadapan semua orang, muncul seorang wanita cantik bergaun biru muda. Ia tidak terlihat terlalu tinggi, tetapi tubuhnya ramping, mungkin karena temperamennya yang baik. Yang membuat Ning Cheng bingung adalah wajah Navi memiliki senyum yang sangat alami, sangat berbeda dari ekspresi Yingying sebelumnya, seolah-olah dia benar-benar ingin dijual. 2000 batu roh, seorang pemuda yang duduk di baris kedua tiba-tiba mengutip. Ning Cheng kemudian menyadari bahwa tatapan Nawei terhadap pemuda itu sangat lembut, dan ia langsung tahu bahwa pemuda ini, seperti Tai Susi, datang khusus untuk membawa Nawei pergi. Aku akan menawar 2200 batu roh. Pria berbaju hitam yang sebelumnya menawar Yingying mengajukan tawaran lain. Ekspresi pemuda itu berubah saat mendengar harganya,
tetapi dia langsung berkata dengan suara berat, 2.300 batu roh. Aku akan menawar 2.500 batu roh. Pria berpakaian hitam itu, yang telah membeli seorang kultivator wanita, tampak kaya dan tak ragu menaikkan harganya. Ning Cheng sudah menduganya pria berbaju hitam itu sepertinya tidak menginginkan wadah kultivasi, melainkan seorang kultivator wanita untuk membantunya mengembangkan teknik tertentu. Jadi, sepertinya ia menginginkan lebih dari satu kultivator wanita. Perempuan yang berakar spiritual dan telah berkultivasi biasanya diterima oleh akademi atau sekte kecil. Pembelian kultivator perempuan terdaftar dari Akademi Yishui oleh orang ini merupakan jalan pintas. Ning Cheng mendesah dalam hati. Jika memang begitu, nasib para kultivator perempuan yang dibeli oleh orang ini akan jauh lebih tragis daripada dijadikan tungku. Saya akan menawarkan 2.600 batu roh, senior. Navi adalah wanita yang saya kagumi. Mohon berbelas kasih. Nada bicara pemuda itu sangat sopan, jauh lebih baik daripada pria gemuk sebelumnya. Setidaknya dia tidak menggunakan statusnya sebagai XXX dari kota Sijia untuk mengancamnya. Lelaki berpakaian hitam itu melirik ke arah pemuda itu dan tiba-tiba berkata, menurutmu, siapa dirimu? 3.000 batu roh, saudara Sun, kau sudah mengambil satu, jadi tolong sisakan satu ini untukku. Seorang pria berpakaian abu-abu tiba-tiba berdiri dari sudut lain. Ia pertama kali mengajukan penawaran, lalu dengan sopan menggenggam tangannya untuk memberi salam kepada pria berpakaian hitam yang telah membeli Ying-Ying tetapi masih bersaing untuk Nawei. Pria berbaju hitam yang telah membeli Ying-Ying mencibir, aku membutuhkan beberapa kultivator wanita untuk tujuan besar akhir-akhir ini, jadi aku tidak akan mengambil mereka lain kali. Jika mereka bersaing denganku, Sun, kali ini mereka akan menjadi musuh bebuyutanku. Setelah berkata demikian, lelaki berpakaian hitam bernama Sun kembali meneriakkan harganya, 3.100 batu roh. Pria berpakaian abu-abu yang menawar 3.000 tampak agak waspada terhadap Sun. Ia sedikit mengernyit dan akhirnya tidak menaikkan harga lebih lanjut. Pemuda yang mengajukan penawaran pertama di baris kedua memucat. Ia hanya memiliki paling banyak 2.800 batu roh. Ia pikir itu sudah cukup, tetapi ia tidak menyangka harga Navi akan naik menjadi 3.100 batu roh secepat itu. Dia melirik lelaki gemuk yang mukanya masih berlumuran darah, dan akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Melihat pria yang ingin menebusnya tidak menaikkan harganya, Nawei akhirnya menyadari ada yang tidak beres, dan wajahnya langsung memucat. Mereka sudah cukup lama berada di tempat seperti ini dan sudah lama mendengar tentang para kultivator aneh yang menggunakan kultivator perempuan untuk berlatih. Pria berbaju hitam bernama Sun ini telah membeli Ying-Ying. Membelinya lagi jelas untuk tujuan memanfaatkannya dalam kultivasi. Begitu dia jatuh ke tangan orang seperti itu, kita hanya bisa berdoa agar dia cepat mati. Meng Lang, naikkan tawaranmu. Kumohon, naikkan tawaranmu. Nawei akhirnya tak bisa duduk diam lagi, berteriak dari podium. Suaranya begitu memelas, menyayat hati. Sayangnya, Meng Langnya tak hanya tak menaikkan tawaran, tetapi malah menundukkan kepalanya. Jue Jiao tiba-tiba mengerutkan kening dan mendengus dingin. Mendengar dengusan ini, Nawei secara naluriah menggigil dan tidak berani meminta Meng Lang menaikkan harga lagi. Duduk di sebelah Ning Cheng, Tai Sushi mendesah, mereka sungguh menyedihkan. Kalau aku tidak bertemu denganmu, Lian E pasti akan sama menyedihkannya dengan mereka. Ning Cheng belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, dan ia tak bisa setenang yang lain saat menyaksikan para kultivator wanita ini jatuh ke dalam lubang api. Meskipun para kultivator wanita ini adalah wanita malam, ia tetap tak bisa tenang. Saat ini, ia hampir mengepalkan tinjunya hingga basah, tetapi sayangnya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan pria berpakaian hitam bernama Sun membeli Nawei lagi seharga 3.100 batu roh. Seperti yang diprediksi Sun, ia membeli wanita ketiga dan kelima. Wanita keempat, keenam, dan ketujuh dibeli oleh orang lain. Ia tidak menawar ketiga gadis cantik dari Yishui Courtyard ini, entah karena ia tidak menganggap mereka menarik atau karena kualitas mereka tidak memenuhi persyaratannya. Namun, ia membeli semua wanita yang ditawarnya. Para pemuda di dua baris pertama mengajukan banyak tawaran, tetapi tak satu pun berhasil dalam pelelangan. Setelah menyaksikan pengalaman pria gemuk itu, tak seorang pun berani terus menggunakan identitas mereka sebagai XXX untuk mengancam para pria tak dikenal berpakaian hitam ini, atau mereka yang mengenakan topi biksu berkerudung. Yang kedelapan dalam daftar adalah kupu-kupu malam terbaik di halaman Yishui kami, Lian E. Lian E memiliki akar spiritual utama, dan penampilannya juga yang paling menonjol di antara yang lain. Harga Lian E yang tercantum adalah 2.000 batu roh kelas rendah. Bagi yang mengagumi Lian E, silakan ajukan penawaran Anda sekarang semakin cepat semakin baik. Saat tirai kristal di belakang Jue Jiao ditarik, seorang wanita jangkung berwajah pucat muncul. Wanita ini berambut panjang dan bahkan lebih cantik daripada 7 orang di depannya. Tak hanya itu, tingkat kultivasinya juga yang tertinggi sejauh ini,
sudah mencapai tingkat kelima pengumpulan Qi. Ning Cheng diam-diam memuji penilaian Tai Susi kultivator wanita ini memang luar biasa. Aku akan menawar 2.500 batu roh tingkat rendah. Pria berbaju hitam, Sun Sun, adalah orang pertama yang mengajukan penawaran. Tai Susi segera menaikkan harganya, katanya, 3.000 batu roh. Seolah mendengar suara Tai Susi, Lian E mendongak kaget dan langsung melihat Tai Susi. Matanya menyala dengan cahaya yang membara, dan bahkan wajahnya yang pucat pun kembali merona. 3.500 batu roh. Aku menginginkan wanita bernama Lian E ini. Siapa yang berani menaikkan harganya? Nada suara Sun Sun berubah dingin dan tajam, dan pada saat yang sama, tatapannya yang mematikan menyapu Tai Susi. Niat menghabisi ini hampir nyata, dan Tai Susi langsung merasakannya. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa Sun Sun jelas bukan praktisi pengumpulan Qi tingkat 8, melainkan seorang praktisi kondensasi Qi sejati. Menyadari Sun Sun adalah seorang kultivator jiwa baru lahir, raut wajah Tai Susi langsung muram. Ia bahkan sempat terdiam sejenak, ragu apakah ia harus terus menaikkan harga. Jika ia terus menaikkan harga, bayangan pria gemuk itu masih segar di benaknya. Ia tidak hanya akan gagal membawa Lian E pergi, tetapi juga akan melibatkan Ning Cheng. Melihat wajah dan ekspresi Tai Susi, Ning Cheng tahu bahwa Tai Susi terintimidasi oleh tingkat kultivasi dan niat menghabisi Sun Sun. Tanpa ragu, ia menawarkan 4.000 batu roh. Baiklah, kau punya nyali, berani merebut seorang wanita dariku, Sun Sun. Saat Sun Sun berbicara, aura pembunuhnya melonjak lagi, dan dia menerjang ke depan sekali lagi, menamparkan Ning Cheng, yang telah memberikan tawaran itu, secara langsung. Di matanya, seorang kultivator pengumpulan Qi level 9 dari Ning Cheng tidak lebih dari seekor semut. Kau pikir kau siapa beraninya kau bicara omong kosong di depanku? Ning Cheng tahu pentingnya momentum. Ia memanfaatkan kata-kata Sun Sun untuk mengejeknya sebelum melompat dan melancarkan pukulan. Sementara yang lain langsung menyerang, tinju Ning Cheng adalah tebasan, serangan sekuat kapak raksasa, penuh dengan niat menghabisi. Ini bukan sekadar pukulan, ini praktis serangan kapak. Kapak tinju itu langsung menghancurkan niat menghabisi Sun Sun, dan tanpa ragu sedikit pun, ia terus menyerang. Dengan suara dentuman yang teredam, tinju Ning Cheng menepis tangan Sun Sun. Sun Sun tidak menganggap serius Ning Cheng yang berada di tahap pengumpulan Qi, jadi ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam tamparan itu. Dalam benaknya, tamparan itu sudah cukup untuk merontokkan gigi Ning Cheng. Namun, ia tidak menyangka serangan Ning Cheng begitu dahsyat, sudah terlambat baginya untuk mengumpulkan energi sejatinya kembali, dan ia hanya bisa mundur. Ning Cheng melihat niat Sun Sun. Setelah menghempaskan Sun Sun dengan tinju kapaknya, ia menendangnya lagi saat Sun Sun mundur. Tendangan itu mendarat tepat di dada Sun Sun dan membuatnya terpental mundur. Sun Sun tampaknya ditendang oleh Ning Cheng, tetapi kenyataannya, Sun Sun tidak terluka sama sekali, ia hanya mengikuti arus. Namun, di permukaan, Sun Sun tampak mencoba memberi pelajaran kepada Ning Cheng, tetapi akhirnya dipukuli habis-habisan oleh Ning Cheng dan ditendang. Setelah kehilangan muka begitu parah, wajah Sun Sun memerah karena marah, dan ia pun semakin waspada terhadap Ning Cheng. Meskipun pertarungannya dengan Ning Cheng hanya singkat, ia sudah tahu bahwa Ning Cheng jelas bukan seorang kultivator pengumpul Qi biasa. Dengan suara hus, pedang terbang berwarna merah muncul di tangan Sun Sun, dan di saat yang sama, auranya melonjak, seolah-olah dia hendak melawan Ning Cheng lagi. Akhirnya, Jui Jiao, yang selalu bersikap lunak, tak kuasa menahan diri untuk berkata, kalau kalian berdua tamu mau berkelahi, silakan tinggalkan ruangan ini dan berkelahi di luar. Ini ruangan terdaftar di Yishui Courtyard. Kalau semua orang bersikap seperti ini, Yishui Courtyard tidak perlu ada. Kombinasi taktik lunak dan keras ini membuat wajah Sun Sun memucat. Akhirnya, ia menatap Ning Cheng dan mendengus dingin, baiklah, hari ini aku, Sun Sun, akan melihat bagaimana kau meninggalkan kota Sijia. Ning Cheng menepuk-nepuk pakaiannya yang tidak kusut, lalu menjawab dengan tenang, aku akan mengatakannya lagi, kamu bukan apa-apa. Ia bertukar pukulan dengan Sun Sun dan menyadari bahwa meskipun Sun Sun kuat, ia hanya setingkat dengan Xiong Qihua. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya dan sama sekali tidak takut pada Sun Sun. Ning Cheng juga menduga Sun Sun memiliki seseorang yang mendukungnya. Ia yakin orang ini tidak akan repot-repot mengirim siapapun untuk menghadapinya, mereka hanya akan mencoba menghentikannya di luar kota Sijia. Selama ia menghabisi Sun Sun di luar kota Sijia, ia akan segera pergi. Bahkan jika orang-orang mengetahuinya nanti, ia pasti sudah meninggalkan kota Sijia. Melihat Ning Cheng memberi Sun Sun, pria sombong berpakaian hitam, sebuah pelajaran, tak seorang pun di ruangan itu berani menaikkan harga lebih jauh. Ning Cheng membeli kembali Lian E dengan 4.000 batu roh. Tai Susi bahkan lupa bahwa Lian E telah tiba, dan masih berkata dengan gembira, kakak, keterampilan hebat, bagus sekali. Batu baru setelah Lian E, yang dibawa ke sini,
berseru dengan suara gemetar, Tai Su Si tersadar. Ia segera berdiri, meraih tangan Lian E, dan berkata, Lian E, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu datang ke tempat seperti ini lagi. Setelah bertahun-tahun tinggal di tempat seperti halaman Yishui, Lian E jauh lebih peka daripada Tai Su Si. Ia sudah belajar dari Tai Su Si cara memanggil Ning Cheng, jadi ia membungkuk kepada Ning Cheng dan berkata, terima kasih, kakak, karena telah membantu situ menyelamatkan Lian E. Tai Su Si sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan langsung berkata, ayo pergi, kita bicara di luar. Pada saat ini, Jue Jiao berseru manis dari atas panggung lagi, selamat kepada Lian E atas kembalinya ia ke sisi kekasihnya. Ini adalah hal yang paling membahagiakan bagi Yishui Courtyard. Berikutnya adalah gadis termuda yang terdaftar dalam sejarah Yishui Courtyard, Hanyu yang berusia 18 tahun. Hanyu baik dan pengertian, menawan dan cantik. Meskipun ia memiliki 3 akar spiritual, ia memiliki 1 akar spiritual utama. Kalau bukan karena rasa terima kasih kepada para tamu yang datang ke halaman Yishui kami untuk upacara peresmian, kami sungguh tak akan rela menerima wanita muda sehebat Hanyu. Harga jual Nona Hanyu adalah 2.000 batu roh kualitas rendah. Setelah Jue Jiao selesai berbicara, tirai kristal tersingkap, memperlihatkan seorang wanita berambut pendek. Wanita ini memang seperti yang digambarkan Jue Jiao, menawan dan cantik, namun matanya tampak memancarkan keteguhan, sementara ekspresinya tetap sangat tenang. Memang Liu Hanyu, pikir Ning Cheng sambil mendesah. Rambut Liu Hanyu telah dipotong suatu malam, dan matanya menunjukkan niat bunuh diri. Namun, ia telah meremehkan mereka yang membeli kultivator wanita setelah dibeli, kematian mereka bukan lagi pilihan mereka sendiri. Aku akan menawarkan 2.100 batu roh. Seseorang segera mulai mengajukan penawaran. 2.200 batu roh. 2.300 batu roh. Harganya melonjak cepat menjadi 2.500 batu roh. Sun Sun menatap Ning Cheng dengan dingin dan tiba-tiba berkata dengan keras, 3.000 batu roh. Begitu Sun Sun mengumumkan harganya, suara-suara penawaran di sekitarnya langsung mereda. 3.100 batu roh. Begitu Ning Cheng menyebutkan harganya, orang-orang di sekitarnya langsung tahu bahwa dia sedang merencanakan sesuatu lagi. Pemuda yang menenteng senjata panjang itu tampaknya sama sekali tidak takut kepada Sun Sun, malah dia sengaja memilih untuk menentangnya. Wajah Sun Sun menggelap, dan ia tiba-tiba berdiri. Nak, siapa sebenarnya kau, berani-beraninya kau melawanku di setiap kesempatan. Selalu melawanmu bodoh, kau pikir kau siapa? Jangan terlalu percaya diri, kata Ning Cheng santai. Dia tahu Sun Sun akan menyerangnya nanti, jadi sebaiknya dia memprovokasi orang itu sekarang. Bagus sekali. Setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, Sun Sun tidak melanjutkan penawarannya, melainkan duduk. Ruangan itu hening. Banyak orang tahu bahwa Sun Sun bukan takut pada Ning Cheng, melainkan karena ia menganggap Ning Cheng seperti orang mati. Ia tak mau repot-repot dengan orang mati, berapapun keuntungan yang diperoleh orang mati, ia tak bisa membawanya. Sun Sun tidak menaikkan harga, dan tidak ada yang akan bersaing dengan Ning Cheng untuk Liu Hanyu. Baru pada saat itulah Liu Hanyu menyadari bahwa Ning Cheng telah datang untuk menebusnya. Saat itu, ia menutup mulutnya rapat-rapat dengan tangan, tak percaya seseorang yang baru ia temui sekali akan menggunakan lebih dari 3.000 batu roh untuk menebusnya. Saat itu, keinginan untuk mati di matanya lenyap tanpa jejak, hanya digantikan oleh kegembiraan yang meluap-luap. Bagi yang lain, Ning Cheng tampak menyukainya dan ingin menebusnya untuk melayaninya. Hanya Liu Hanyu yang tahu bahwa Ning Cheng sama sekali tidak tertarik padanya, ia benar-benar hanya ada untuk menebusnya. Tidak ada alasan untuk itu hanya intuisi. Saudara Ning, aku tak pernah menyangka kau akan datang untuk menyelamatkanku. Liu Hanyu, yang telah diutus ke sisi Ning Cheng dan Tai Sushi, masih tak percaya itu nyata. Kita bertemu karena takdir. Ning Cheng memberi isyarat kepada Liu Hanyu agar tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, ia mengeluarkan batu roh dan menyerahkannya kepada Yishui Courtyard. Setelah Ning Cheng menyerahkan batu roh, dia segera berkata kepada Tai Sushi, Lian E, dan Liu Hanyu, kami akan segera pergi. Tai Sushi mengerti maksud Ning Cheng dan mengedipkan mata pada Lian E. Lian E dan Liu Hanyu, yang telah berada di situasi seperti ini selama beberapa waktu, memahami kesulitan mereka tanpa perlu didesak. Tanpa sepatah kata pun, mereka mengikuti Ning Cheng dan Tai Sushi dengan cepat keluar ruangan. Sun Sun menyaksikan keempat orang itu pergi, mencibir, lalu berdiri juga, dan segera mengikuti mereka keluar bersama beberapa kultivator wanita yang dibelinya. Setelah meninggalkan kota Sijia, mereka berempat melaju kencang. Namun, kultivasi Liu Hanyu dan Lian E terlalu rendah, sehingga mereka tidak dapat menambah kecepatan. Setengah batang dupa kemudian, Ning Cheng berhenti. Ia tahu Sun Sun telah menyusul dan mungkin ingin bergerak di sini. Jika hanya mereka berdua, mereka mungkin bisa melarikan diri, tetapi dengan Liu Hanyu dan Lian E bersama mereka, mustahil mereka bisa pergi. 3 lainnya berhenti ketika melihat Ning Cheng berhenti.
Tai Sushi, yang tahu Sun Sun berada di tingkat kultivasi alam kondensasi, bertanya dengan cemas, "Kakak, orang itu sedang mengejar, apa yang harus kita lakukan?" Ning Cheng mengeluarkan sebuah tas dan menyerahkannya kepada Tai Sushi, lalu berkata, "Situ, ada peta sederhana menuju Huazu di sini, beserta beberapa batu roh. Bawa Lian E dan Liu Hanyu pergi dulu, aku akan segera menyusul. Kalau kita tidak bertemu dalam 3 hari, kita akan bertemu lagi di Huazu." Mendengar perkataan Ning Cheng, Tai Sushi langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Ning Cheng. Ia ingin menutupi jalan mundur mereka dan menghalangi Sun Sun, sehingga mereka bertiga bisa melarikan diri terlebih dahulu. "Bagaimana mungkin kalau kita mau bertarung, kita harus bertarung bersama. Aku setidaknya sudah mencapai Ki Gathering level 9, Tai Sushi menolak tanpa ragu. Ning Cheng tersenyum tipis, "Aku pernah menghabisi kultivator di alam kondensasi tingkat kelima. Sun Sun baru berada di alam kondensasi tingkat kedua, jadi aku tidak menganggapnya serius. Kehadiranmu di sini hanya akan menunda kami. Kau tahu kenapa? Membiarkanmu pergi duluan hanya untuk mempercepat kepergian kami dari sini." Ning Cheng mengatakan ia telah menghabisi seorang kultivator di alam kondensasi tingkat kelima, yang tidak mengejutkan Tai Sushi. Kebanyakan kultivator alam kondensasi di Pingzu dan Yuanzhou mempraktikkan teknik kultivasi yang tidak lengkap dan tidak fokus pada pengembangan indera ilahi mereka. Di sisi lain, Ning Cheng mempraktikkan teknik yang lengkap, jadi hal itu memang mungkin. Namun, ia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. "Pergilah, aku sendirian, kau tidak perlu khawatir." Ning Cheng menghampiri dan menepuk bahu Tai Sushi. Tai Sushi tegas. Melihat Ning Cheng begitu percaya diri, ia mengangguk dan menyimpan barang-barang yang diberikan Ning Cheng. "Baiklah, kalau begitu ayo pergi." Liu Hanyu berjalan ke sisi Ning Cheng, dan sebelum ia sempat berbicara, Ning Cheng tersenyum cerah, "Selamat telah meninggalkan halaman Yishui, Nona Hanyu. Terima kasih atas tes spiritual yang Anda berikan terakhir kali. Saya mungkin tidak akan pernah bisa minum tes sebaik ini lagi." Liu Hanyu menjawab, tampaknya tidak berhubungan dengan pertanyaan, "Saya mengerti. Jaga dirimu." Setelah selesai berbicara, dia membungkuk pada Ning Cheng. Tentu saja ia mengerti bahwa Ning Cheng menyelamatkannya karena teh roh itu, bukan karena ia tertarik padanya. Dan teh roh itu memang hartanya yang paling berharga. Tak seorang pun tahu bahwa secangkir teh rohnya jauh lebih berharga daripada batu roh yang ditawarkan Ning Cheng. Namun baginya, teh roh itu sendiri bukanlah hal yang paling berharga. Setelah Tai Sushi dan yang lainnya pergi, Ning Cheng segera memasang formasi di tempat. Formasi baru saja terbentuk ketika, dengan suara wus, sebuah kapal terbang biru mendarat tak jauh di depan Ning Cheng. Sun Sun melirik dingin ke tempat Tai Sushi dan dua lainnya menghilang sebelum turun dari kapal terbang dengan tenang, tampak santai. Ada juga 4 wanita di pesawat ruang angkasa itu, yang merupakan orang-orang yang dibeli Sun Sun dari Yishu Yuan sebelumnya. Ning Cheng menatap pesawat ruang angkasa berwarna biru kehijauan yang didarati Sun Sun, dan mendesah dalam hati bahwa orang ini kaya, karena pesawat ruang angkasanya sebenarnya adalah artefak sihir tingkat menengah. "Bodoh, ide yang brilian. Kau bisa menahanku sebentar, lalu 3 lainnya bisa pergi dulu." Hahaha. Sun Sun tertawa sambil menatap Ning Cheng, tetapi tidak ada senyum di matanya. "Di kota Sijia, aku, Sun Sun, tidak pernah mendapat pengecualian saat ingin menghabisi seseorang." Saat ia berbicara, sosok merah muncul di tangannya, pedang terbang merah yang sama yang ia panggil di halaman Yishui sebelumnya. Ning Cheng menepuk punggungnya, dan tombak patah itu jatuh ke tangannya. Sebelum Sun Sun sempat melanjutkan bicaranya, Ning Cheng berkata kepada keempat wanita di pesawat ruang angkasa itu, "Sekarang ada kesempatan. Aku ingin melawan orang yang memanfaatkan wanita untuk berkultivasi ini. Aku yakin dia tidak akan punya waktu untuk mencarimu. Jika kalian tidak ingin menjadi tungku pengecut untuk berkultivasi, pergilah sendiri." Sun Sun tercengang. Ia tak menyangka Ning Cheng tak hanya akan merebut Lian E dan Liu Hanyu dari tangannya, tapi juga berani membujuk para wanita yang sudah ia beli untuk kabur. Ia melirik ke arah keempat wanita yang tampak benar-benar tertarik, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak lagi, "Aku yakin aku bahkan bisa membawa kembali Tai Sushi yang kabur itu, jadi kenapa aku harus takut orang-orang di kapalku kabur? Kau seharusnya memikirkan bagaimana caranya mati dulu, karena kau akan segera menyadari bahwa meskipun kau ingin mati, itu mustahil." Setelah Sun Sun selesai berbicara, pedang terbang merah di tangannya telah menciptakan tirai merah yang menutupi Ning Cheng, memperlihatkan tingkat kultivasinya di alam kondensasi tingkat kedua. Ning Cheng tahu bahwa Sun Sun jauh lebih unggul daripada para kultivator jiwa baru lahir biasa di Pingzu. Ia adalah seorang yang telah menguasai teknik yang lengkap, dan dilihat dari cara ia mengendalikan pedang terbang, indera ilahinya cukup tangguh. Jika tidak, ia tidak akan mampu mengendalikan pesawat ruang angkasa untuk melacak mereka ke sini, apalagi percaya diri untuk mengejar Tai Sushi dan yang lainnya. Ning Cheng menjentikkan pergelangan tangannya, merobek kain biru yang melilit tombak hingga berkeping-keping, memperlihatkan senjata yang pang camping itu.
Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak itu juga memancarkan cahaya. Sebelum cahaya tombak dan tirai pedang merah bertabrakan, Ning Cheng berkata lagi, kesempatan untuk hidup adalah sesuatu yang harus kau perjuangkan. Sekarang aku sudah memberimu kesempatan, dan kau masih belum pergi. Kau pantas mendapatkan apa yang kau dapatkan di masa depan. Mendengar perkataan Ning Cheng dan melihat kekuatan serangan Ning Cheng dan Sun Sun yang dahsyat, keempat wanita yang masih ragu-ragu di pesawat luar angkasa akhirnya berhenti ragu-ragu, melompat dari pesawat luar angkasa satu demi satu, dan berpencar serta menghilang dalam sekejap mata, bahkan tanpa sempat mengucapkan terima kasih. Ketika Sun Sun melihat Ning Cheng berhasil membujuk para wanitanya untuk melarikan diri, ia sangat marah hingga hampir muntah darah. Ia tidak khawatir para wanita itu benar-benar melarikan diri, ia geram karena para idiot ini benar-benar percaya pada semut pengumpul Ki level 9 yang menyuruh mereka melarikan diri. Setelah dibeli Sun Sun, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri? Dipicu amarah, tirai pedang merah tua itu menjadi semakin mengancam. Ia ingin segera menghabisi Ning Cheng, lalu menangkap wanita-wanita keji itu satu persatu dan menunjukkan kepada mereka konsekuensi pengkhianatannya, Sun Sun. Sun Sun segera memulihkan ketenangannya. Tirai pedangnya tidak meledakkan tombak Ning Cheng seperti yang diharapkannya, juga tidak mengikat Ning Cheng dan membawanya ke sisinya. Ning Cheng melepaskan total 12 sinar tombak. Awalnya, sinar-sinar ini tampak tersebar. Namun, lapisan es tak terlihat dengan cepat terbentuk di antara mereka, langsung menghubungkan area yang diciptakan oleh sinar tombak. Akhirnya, bahkan 12 sinar tombak itu menyatu menjadi satu, membentuk jaring es yang luas dari sinar tombak. Krak, krak, krak setelah serangkaian suara cepat dan nyaring, tirai pedang merah itu lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan pedang terbang yang tertanam di bawah jaring tombak es, cahaya tombaknya masih menyala dengan ganas. Jika seseorang harus menentukan apa yang terhalang oleh tirai pedangnya, itu adalah bahwa hawa dingin di tengah jaring tombak telah melemah, mencegahnya membentuk jaring tombak es yang utuh. Kau ternyata punya kemampuan tombak tingkat Suan. Sun Sun menyadari. Ning Cheng mengolah teknik kultivasi yang lengkap, jadi ia tidak terkejut memiliki indera ilahi. Ia juga mengolah teknik yang lengkap, dan selama kultivasi pengumpulan Qi-nya, ia juga bisa mengendalikan pedang terbang untuk bertarung. Ning Cheng mampu menembus penghalang pedangnya dan bahkan memperoleh keunggulan mutlak, bukan karena kultivasinya jauh lebih unggul, tetapi karena itu adalah teknik tombak tingkat Suan. Puff-puff beberapa aliran darah keluar dari tubuh Sun Sun. Sun Sun tidak menyangka Ning Cheng memiliki kemampuan tombak tingkat Suan. Bahkan setelah mengetahuinya, dan meskipun telah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keadaan, ia masih tertusuk beberapa sinar tombak. Ia tidak takut pada Ning Cheng karena hal ini. Sebaliknya, ia mengeluarkan pil, memasukkannya ke dalam mulut, lalu menjilati darah yang berceceran di dagunya. Saat itu, sorot mata yang membara memenuhi matanya, ia benar-benar melupakan para wanita yang telah melarikan diri. Tidak ada wanita yang lebih penting daripada teknik tombak tingkat Suan, ia menginginkan teknik tombak tingkat Suan milik Ning Cheng. Sun Sun tidak melanjutkan memanggil pedang terbangnya. Ia malah menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah koin tembaga berjamur tiba-tiba muncul di tangannya. Pergilah ke neraka. Bibir Sun Sun melengkung menyeringai saat dia membuang koin tembaga di tangannya. Dalam sekejap, koin tembaga itu berubah menjadi koin berlubang persegi besar seukuran keranjang penampi. Detik berikutnya, udara di sekitarnya seakan teraduk oleh koin itu, menjadi stagnan. Ning Cheng merasakan tangannya semakin berat, dan tombak patah di tangannya pun terasa jauh lebih berat. Ning Cheng langsung tahu pasti ada yang salah dengan koin tembaga yang baru saja Sun Sun gunakan. Ia pun mengerahkan seluruh energi sejatinya, ingin melepaskan 36 tombak es mendalam lagi. Tepat saat ia mengumpulkan momentum untuk 36 tombak es mendalamnya, ia merasakan mati rasa di tangannya. Ia tak mampu lagi memegang tombak patah itu, dan tombak itu langsung tersapu oleh kekuatan dahsyat dari sekitarnya. Saat berikutnya dia melihat koin tembaga berongga melewati tombak itu, membuatnya terlempar. Begitu tombak itu lepas dari tangannya, beban di tangan Ning Cheng pun lenyap seketika. Sun Sun mencibir, dan pedang terbang merahnya melepaskan 3 sinar pedang lagi. 2 sinar pedang menghalangi jalan mundur Ning Cheng, sementara sinar pedang ketiga mengarah ke pinggang Ning Cheng, berniat membelahnya menjadi 2. Cahaya pedang itu luar biasa cepat. Setelah kehilangan tombaknya dalam kekacauan, Ning Cheng tak punya kesempatan untuk menghentikannya. Saat ini, yang paling dibutuhkan Ning Cheng adalah senjata sihir pertahanan. Jika ia memilikinya, ia tak perlu khawatir sama sekali tentang cahaya pedang yang datang, ia bisa memilih untuk menyerang lawannya. Wajah Sun Sun sama pucatnya, dan bahkan cahaya pedang sedikit bergetar, dengan jelas menunjukkan bahwa ia membutuhkan sejumlah besar esensi sejati untuk mengendalikan koin tembaga itu. Tepat saat cahaya pedang hendak memotong pinggangnya, Ning Cheng melepaskan serangan tinju kapak. Tinju kapak menghalangi cahaya pedang, yang melemahkannya secara signifikan dan mengurangi niat menghabisinya, tetapi tetap mendarat di pinggang Ning Cheng.
Sun Sun diam-diam menghela napas lega. Ia sama sekali tidak ingin Ning Cheng mati begitu cepat, tetapi kekuatan Ning Cheng jauh melampaui ekspektasinya. Sekarang, menghadapi cahaya pedangnya, bahkan lawan yang paling kejam pun akan terbelah dua di pinggang. Dengan suara mendesis seperti kulit yang dipukul, Ning Cheng batuk seteguk darah, tetapi dengan keras kepala menolak untuk mundur. Sun Sun memandang Ning Cheng yang sama sekali tidak terluka, dan melihat baju zirah bagian dalam menonjol dari pinggang Ning Cheng, dan langsung tahu apa yang telah terjadi. Meskipun dia hampir sepenuhnya kelelahan, dia masih berhasil mengumpulkan pedang terbangnya lagi, ingin memukul Ning Cheng sekali lagi. Saat tombak Ning Cheng yang patah direnggut, ia melepaskan jarum S7 cahaya. Namun, sebelum jarum S7 cahaya miliknya sempat mengenai musuh, jarum-jarum itu terkena ujung pedang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya, mungkin karena kurangnya pengalaman dalam pertempuran. Kini setelah ia tahu koin tembaga itu adalah pelaku yang telah mencuri tombak patahnya, ia tak sabar menunggu pihak lain melakukannya lagi. Tepat saat Sun Sun mengaktifkan pedang terbangnya, jarum S7 cahaya telah menebas jarak di antara mereka. Ketika jarum S7 cahaya menembus dada Sun Sun menyadari bahwa ia telah disergap dan berseru ngeri. Bagaimana mungkin mengapa koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemenku tidak menjatuhkan artefak ajaib ini? Suatu kekuatan penghancur yang dahsyat berkecamuk dalam tubuhnya, dan Sun Sun akhirnya menyadari bahwa jika dia tidak segera meminta bantuan, dia akan binasa di sini hari ini. Cahaya merah terang melesat keluar dari tangan Sun Sun, bagaikan bintang jatuh. Ada apa? Sun Sun melihat seberkas cahaya merah terang yang memohon bantuan itu tampaknya telah menemui semacam rintangan, dan terhalang setelah melesat kurang dari 3 sang. Ning Cheng mengaktifkan jarum S7 cahaya dan memutarnya ke dalam tubuh Sun Sun. Mata Sun Sun langsung kehilangan cahayanya. Ia masih menatap Ning Cheng dengan enggan. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa ia harus binasa di tangan seorang bocah pengumpul ki. Aku hanya seorang ahli formasi rendahan. Sebelum kau datang, aku memasang formasi kecil untuk mencegah orang-orang tak tahu malu meminta bantuan, dasar bodoh. Ning Cheng kembali melayangkan pukulan. Sun Sun terhempas oleh pukulan Ning Cheng, dan ketika mendarat, ia sudah menjadi mayat. Cahaya merah terang yang telah dihalangi oleh formasi akhirnya jatuh dan perlahan menghilang. Ning Cheng segera mengumpulkan semua yang bisa dia kumpulkan, bahkan menyempurnakan artefak magis pesawat ruang angkasa dan menyimpannya di tas penyimpanannya sebelum segera berangkat. Ning Cheng awalnya berencana bertemu Tai Sushi dalam 3 hari, karena khawatir Sun Sun akan meminta bala bantuan. Jika lawan ternyata terlalu kuat, Ning Cheng bahkan berencana melarikan diri ke hutan Daan. Kini setelah Sun Sun terbunuh dan tidak ada sinyal bahaya yang dikirim, Ning Cheng merasa lega. Ia belum lama terpisah dari Tai Sushi dan yang lainnya, jadi ia pikir mereka akan segera menyusul. Namun, 2 jam kemudian, Ning Cheng berhenti. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia jelas mengikuti jejak Tai Sushi, tetapi setibanya di sana, ia mendapati semua jejak telah lenyap. Ning Cheng mencari tempat di mana Tai Sushi menghilang beberapa kali, tetapi tetap tidak menemukan satu petunjuk pun. Setengah hari kemudian, Ning Cheng pergi. Ia memutuskan untuk menunggu di tepi gurun Thunderfall. Ia memberi Tai Sushi sebuah peta, karena Tai Sushi harus melewati pintu masuk yang ditandai di peta untuk sampai ke Huazu dari gurun. Untuk memasuki Huazu dari Yuanzhou, Anda harus melewati gurun Luolei, baik Anda terbang ke sana atau berjalan kaki ke sana. Di luar Thundercelap Desert, ada 3 kota Thundercelap Town, Moonsen Town, dan Firefly Town. Dari ketiga kota tersebut, yang terbesar dan tersibuk adalah kota Thunderfall. Setiap tahun, banyak sekali kultivator yang memasuki gurun Thunderfall dari kota Thunderfall. Selain segelintir orang yang ingin mencari harta karun di gurun Thunderfall, kebanyakan orang ingin menggunakan gurun Thunderfall untuk memasuki Huazu. Kenyataannya, sangat sedikit orang yang berhasil menyeberangi gurun Thunderfall dan memasuki Huazu. Sebagian besar tewas di sana, sehingga mendapat julukan Lama Gurun Tulang. Gurun ini penuh dengan tulang belulang, tempat para kultivator telah tewas. Meski begitu, orang-orang terus memasuki gurun Thunderfall secara bergelombang. Peta sederhana yang diterima Ning Cheng dari Kou Hong menunjukkan bahwa titik masuknya bukanlah kota Luolei, melainkan kota Yuesa. Kota Yuesa lebih terpencil, dengan sumber daya yang lebih sedikit di gurun sekitarnya, dan jauh kurang makmur dibandingkan kota Luolei. Ning Cheng bergegas pergi dan tiba di luar kota Yuesa sebulan kemudian. Selama bulan ini, ia bahkan tidak mengeluarkan tas penyimpanan Sun Sun, pria berpakaian hitam, untuk memeriksanya. Alasan utamanya, tentu saja, adalah ia ingin tiba di kota Yuesa sesegera mungkin. Sesampainya di kota Yuesa, ia tidak hanya bisa menunggu Tai Sushi, tetapi juga bisa segera melarikan diri ke gurun Thunderfall jika ada masalah. Beberapa petualang yang lelah kembali dari luar, dan seperti Ning Cheng, memasuki kota pasir bulan di bawah cahaya matahari terbenam yang memudar. Dibandingkan dengan kota Luolei yang ramai, kota Yuesa tampak agak sepi.
Ning Cheng yakin, mengingat kecepatannya, Tai Susi tidak akan tiba lebih dulu. Ia memutuskan untuk menunggu Tai Susi di kota Yuesa, yang juga akan memungkinkannya untuk menyempurnakan dua artefak magis yang dimilikinya dan mempersiapkan diri untuk maju ke tahap kondensasi sejati. Ning Cheng sangat menantikan koin tembaga berjamur dan artefak sihir pesawat ruang angkasa kelas menengah. Secara relatif, ia tidak terlalu peduli dengan pedang terbang merah. Seperti pejalan kaki yang jarang, penginapan di kota Yuesa juga jarang penduduknya. Ning Cheng menemukan penginapan yang tidak mencolok di kota kecil itu dan up di sana. Para kultivator biasa seperti Ning Cheng ada di mana-mana di kota pasir bulan. Para kultivator ini biasanya pergi keluar setiap beberapa bulan, kembali ke kultivasi terpencil. Setelah sumber daya kultivasi mereka habis, mereka akan meninggalkan kota pasir bulan lagi. Siklus ini berulang hingga mereka meninggal. Mereka yang mencari sumber daya budidaya di gurun Thunderfall jarang berhasil bertahan hidup. Meskipun mengetahui hal ini, gaya hidup ini tetap menjadi pilihan bagi banyak petani independen, atau mungkin mereka memang tidak punya pilihan lain. Penginapan yang ditemukan Ning Cheng bernama Penginapan Yuehe, yang terletak di kota Yuesa. Penginapan Yuehe dianggap sebagai tempat kecil yang tidak mencolok. Mereka yang menginap di tempat-tempat seperti itu biasanya adalah mereka yang paling miskin di antara para petani mandiri. Ning Cheng tidak peduli. Setelah memasuki kamarnya, ia segera memasang tanda pengasingan dan mengatur berbagai formasi di dalamnya, termasuk formasi penyembunyian roh dan formasi pertahanan. Setelah formasi selesai, hal pertama yang dikeluarkan Ning Cheng adalah koin tembaga berjamur. Koin ini telah merenggut tombaknya, sebuah fakta yang sangat mengejutkan Ning Cheng. Jika dia tidak memiliki jarum S7 cahaya dan baju zirah dalamnya, dia mungkin telah dibunuh oleh Sun Sun. Alasan utamanya adalah kurangnya pengalamannya dalam melawan musuh, tetapi kekuatan koin tembaga berjamur ini tidak dapat disangkal. Memurnikan koin tembaga sangatlah sulit. Ning Cheng menghabiskan 10 hari hanya untuk menyempurnakan satu lapis pembatas. Di saat yang sama, ia mengerti mengapa Sun Sun kesulitan menggunakan koin tembaga untuk menyerang senjata sihirnya. Sun Sun paling banyak telah menyempurnakan 2 lapis pembatas, dan ditambah dengan kultivasinya yang terbatas, sangat sulit baginya untuk menggunakannya. Koin tembaga ini disebut koin tembaga jatuh harta karun 5 elemen. Pantas saja tombaknya direbut oleh koin tembaga ini. Itu adalah senjata ajaib yang dirancang khusus untuk menjatuhkan harta karun magis. Harta karun ini terlalu kuat. Sayangnya, koin tembaga ini memiliki kekurangan fatal, hanya bisa menjatuhkan harta karun magis dari 5 elemen. Jarum S7 Luminaris dibuat dari satu jarum ekor, yang bahkan tidak termasuk dalam 5 elemen, sehingga koin tembaga tidak bisa menjatuhkannya. Bagaimanapun, ini jelas merupakan harta karun, dan bahkan cukup bagus. Mengenai batasan-batasan selanjutnya, Ning Cheng tidak melanjutkan penyempurnaannya. Ia berencana untuk menyempurnakannya ketika ada waktu luang. Dibandingkan dengan koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen, memurnikan artefak sihir pesawat ruang angkasa kelas menengah jauh lebih mudah. Ning Cheng hanya menghabiskan setengah hari untuk memurnikan artefak sihir pesawat ruang angkasa kelas menengah ini, lalu mengambilnya sendiri. Ning Cheng sebentar memurnikan pedang terbang merah dan kemudian melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Dia tidak menyukai artefak sihir pedang terbang. Ning Cheng akhirnya mengeluarkan tas penyimpanan pria berpakaian hitam itu. Sesampainya di halaman Yishui, Sun Sun sangat murah hati, jadi Ning Cheng sangat menantikan tas penyimpanannya. Ning Cheng tidak menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan tas penyimpanan itu, tetapi saat dia memindainya dengan indera ilahinya, dia langsung kecewa. Berdasarkan penampakan batu roh Sun Sun Hua, Ning Cheng menduga tas penyimpanannya berisi setidaknya 30.000 hingga 40.000 batu roh. Kenyataannya, tas itu hanya berisi sekitar 10.000 batu roh kelas rendah. Ini hanya karena pihak lain tidak berhasil membeli Lian E dan Liu Hanyu. Kalau tidak, paling banyak hanya ada sedikit di atas 2.000 batu roh di dalamnya. Tas penyimpanan itu berisi beberapa botol pil dan beberapa lembar giok. Ning Cheng dengan santai mengeluarkan selembar giok dan memindainya dengan indera ilahinya. Benar saja, seperti dugaannya, semua lembar giok ini mencatat cara berkultivasi menggunakan kultivator wanita. Ini menunjukkan bahwa guru Sun Sun juga tidak baik. Ia memindai sisa-sisa kepingan giok dan mendapati semuanya berjenis sama. Ning Cheng segera melepaskan bola api untuk membakar semuanya. Karena berasal dari bumi, ia tidak bisa menerima keberadaan teknik kultivasi semacam itu. Setelah mendapatkan 10.000 batu roh, ditambah 1 atau 2.000 batu roh yang sudah dimilikinya, Ning Cheng memutuskan untuk mencoba menerobos ke alam kondensasi. Ia memperkirakan bahwa begitu mencapai alam kondensasi, Tai Susi kemungkinan besar akan tiba di kota Yuesa. Satu persatu, batu-batu roh dihancurkan menjadi debu oleh Ning Cheng, dan energi spiritual yang terbuang pun dihalangi oleh susunan yang ia buat. Meskipun sebagian energi spiritual tidak dapat dihalangi, para tamu di penginapan semuanya menyendiri dan energi spiritual mengalir melalui mereka, jadi tidak ada yang merasa aneh. Sebulan kemudian,
Ning Cheng pergi membeli makanan lagi dan kembali ke kamarnya. Saat itu, ia telah mencapai puncak tingkat ke-9 pengumpulan Qi dan bersiap untuk maju ke tingkat kondensasi Qi sejati. Setelah meminum pil sejati kondensasi, energi internal Ning Cheng langsung gelisah. Mengetahui bahwa mencapai alam sejati kondensasi adalah proses mengubah energi sejati menjadi esensi sejati, Ning Cheng tidak panik. Ia fokus pada sirkulasi teknik kultivasinya untuk perlahan-lahan mengubah energi sejatinya. Ia mempraktikkan metode kultivasi lengkap, dan energi sejatinya telah mulai bertransformasi menjadi esensi sejati ketika mencapai tingkat ke-9 pengumpulan energi. Kini, dengan bantuan pil kondensasi energi sejati, transformasinya menjadi tidak sulit. Waktu berlalu seiring Ning Cheng mengasingkan diri dalam kultivasi, dan tumpukan batu spiritual di sampingnya semakin menipis. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ketika Ning Cheng mengubah semua energi sejati di meridiannya menjadi esensi sejati, meridiannya mengeluarkan serangkaian suara retakan. Sepertinya dalam sekejap itu, semua meridiannya membesar lebih dari 2 kali lipat. Sambil mendesah, Ning Cheng tiba-tiba berdiri. Apakah ini alam kondensasi? Ning Cheng baru saja mencapai alam kondensasi dan takjub mendengar aliran esensi sejati di dalam tubuhnya yang beberapa kali lebih kuat daripada aliran Qi Gathering tingkat ke-9. Sebelum mencapai alam kondensasi, ia selalu berpikir bahwa alam kondensasi bukanlah sesuatu yang istimewa. Lagi pula, ia bisa menghabisi kultivator alam kondensasi bahkan ketika ia baru mencapai alam pengumpulan Qi. Namun, ketika ia benar-benar mencapai alam kondensasi, ia menyadari bahwa perbedaan antara alam kondensasi yang sebenarnya dan alam pengumpulan Qi terlalu besar. Alasan dia bisa menghabisi seorang ahli alam kondensasi sejati sepenuhnya karena dia belum pernah bertemu dengan seorang ahli alam kondensasi sejati. Jika ada ahli alam kondensasi sejati seperti dia, bagaimana mungkin seorang ahli alam pengumpulan Qi bisa bertarung kekuatan esensi sejati sungguh tak tertandingi oleh Qi sejati. Sudah hampir 2 bulan sejak Ning Cheng tiba di kota Yuesa, dan masih belum ada kabar dari Tai Susi. Ning Cheng memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi, ia akan pergi sendirian ke Gurun Thunderfall untuk mencapai Huazhou. Ning Cheng membersihkan dirinya dan meninggalkan penginapan, bermaksud meninggalkan jejak di luar kota Yuesa agar Tai Susi tahu dia ada di sana saat dia tiba. Begitu Ning Cheng melangkah keluar kota, ia melihat kerumunan orang berkumpul di pintu masuk kota, tampaknya tengah asyik berdiskusi. Ning Cheng dengan rasa ingin tahu masuk, hanya untuk menemukan pemberitahuan yang dipasang di bawah tanda kota besar di luar kota. Pengumuman itu menampilkan potret dirinya yang sangat besar, dengan tombak panjang tersampir di punggungnya. Pengumuman itu sangat jelas, siapapun yang menerima informasi tentang orang yang digambarkan dalam potret itu harus segera melaporkannya. Pelapor akan menerima hadiah 10.000 batu roh jika orang dalam potret itu tertangkap, hadiah 100.000 batu roh akan diberikan, terlepas dari hidup atau matinya. Ternyata itu surat perintah penangkapan untuknya. Ning Cheng mencibir dalam hati. Mencoba menangkapnya di tempat seperti kota Yuesa, jangan bermimpi. Hei, itu dia orang yang ada di poster buronan. Seseorang sudah melihat Ning Cheng dan langsung berseru kaget. Dengan teriakan itu, orang-orang di sekitar menyadari bahwa orang yang dicari berada tepat di depan mereka. Beberapa kultivator bahkan mengeluarkan artefak magis mereka, tetapi tak satu pun berani maju untuk menangkap Ning Cheng. Aura Ning Cheng menunjukkan bahwa tak satu pun dari mereka yang sebanding dengannya memaksa masuk hanya akan berujung pada kematian. Batu roh memang bagus, tetapi seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Ning Cheng memanggil pedang terbang, dan setelah menginjaknya, ia tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia berkata dengan lantang, pergi dan beritahu orang yang mengeluarkan surat perintah pencarian bahwa aku telah menghabisi Sun Sun, dan aku akan kembali dalam beberapa tahun. Namun, aku akan kembali untuk menghabisinya. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng menghilang tanpa jejak di depan semua orang, meninggalkan seberkas cahaya pedang, dan tidak ada seorang pun berani mengejarnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Ning Cheng tiba di tepi Gurun Thunderfall. Yang terlihat hanyalah dunia kuning gelap yang samar, seolah-olah lapisan kabut kuning telah turun di depannya, dan pandangannya tak dapat menjangkau jauh. Di tepi gurun, ada batu besar, berdiameter ratusan kaki, yang merupakan pintu masuk yang ditandai pada peta sederhana yang diperoleh Ning Cheng. Tanpa ragu, Ning Cheng melompat dari tepi batu besar ke padang pasir dengan pedangnya. Hanya sebatang dupa kemudian, Ning Cheng harus mendarat. Meskipun ia sudah berada di tingkat kultivasi alam sejati kondensasi, badai pasir yang dahsyat di Gurun Thunderfall membuatnya mustahil untuk mengendalikan posisi pedang terbangnya. Demikian pula, ia juga tidak dapat menemukan penanda peta tertentu di gurun. Ning Cheng menyarungkan pedang terbangnya, tetapi kecepatannya justru meningkat. Ia terus berkata akan kembali untuk menghabisi orang yang menginginkannya, tetapi saat ini ia bukan tandingan orang itu, jadi satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah melarikan diri secepat mungkin. 3 hari kemudian, Ning Cheng menemukan penanda kedua pada peta sederhana sepetak pohon poplar mati.
Ning Cheng duduk di akar pohon poplar raksasa. Setelah berlari kencang di padang pasir selama 3 hari berturut-turut, ia juga merasa sedikit lelah. Ning Cheng baru saja duduk ketika suara lolongan yang sangat mengerikan terdengar, dan ia segera berdiri kembali. Seekor naga kuning yang terbuat dari pasir halus meraung dan menyerbu dengan kecepatan luar biasa. Ning Cheng bahkan tidak sempat melawan, ia langsung tersapu dan terbawa oleh naga kuning itu. Saat ini, Ning Cheng hanya bisa menghela napas melihat kegilaan dan kengerian alam. Jika itu orang biasa, mereka pasti sudah disapu bersih oleh naga kuning ini. Ning Cheng segera merasakan ada yang tidak beres. Naga pasir kuning itu bagaikan tornado, dan setelah tersapu pasir, seluruh tubuhnya seakan tersapu ke satu arah. Merasa ada yang tidak beres, Ning Cheng teringat bahwa ia sudah menjadi kultivator tingkat pertama alam kondensasi. Seorang kultivator tingkat pertama alam kondensasi seharusnya tidak tersapu oleh pasir kuning yang bertiup di gurun, kan? Saat pasir kuning semakin erat mencengkeramnya, kegelisahan Ning Cheng semakin kuat. Ia punya firasat bahwa pada akhirnya, ia bahkan tak akan punya kesempatan untuk melepaskan diri dan akan tersapu ke tempat yang tak dikenalnya. Memikirkan hal ini, Ning Cheng menjadi sangat cemas dan melancarkan pukulan. Pukulan ini adalah jurus yang ia pahami dari niat menghabisi kapak raksasa di hutan Daan. Karena ia tidak memiliki kapak, ia langsung melancarkan jurus ini dengan tinjunya. Ternyata, efek dari teknik tinju kapak ini tampaknya cukup baik setiap kali ia menggunakannya. Dengan bang yang keras, terdengar suara seperti kulit yang pecah. Pukulan Ning Cheng langsung menghancurkan celah pasir di Huanglong. Tanpa pikir panjang, seluruh tubuh Ning Cheng berubah menjadi garis dan muncul dari celah pasir tersebut. Saat berikutnya, naga panjang dari pasir kuning itu telah menghilang di kejauhan dengan suara menggelegar. Ketika Ning Cheng melihat ke bawah, dia mendapati bahwa selain baju zirah bagian dalam yang dibuat oleh wanita tua dari kota Nanyuan untuknya, semua pakaian lainnya telah hilang seluruhnya, hanya menyisakan goresan pasir halus yang tak terhitung jumlahnya. Luar biasa, seru Ning Cheng dalam hati dengan takjub, dan segera mengeluarkan satu set pakaian untuk dikenakan. Ada juga naga kuning yang mengerikan di gurun badai petir. Apa yang akan terjadi jika dia tidak keluar dari naga kuning itu tepat waktu? Baru setelah Huanglong berlalu, Ning Cheng menyadari ia telah tersesat. Ning Cheng melihat sekeliling, tepat saat hendak memeriksa lokasi pohon poplar yang tepat, ia merasa pijakannya goyah, dan secara naluriah ia melompat ke udara. Sebuah pusaran besar muncul di tempat dia baru saja berdiri, menarik semua pasir halus di sekitarnya dan membentuk corong. Kekuatan hisap yang luar biasa kuat datang tiba-tiba, hampir menarik Ning Cheng langsung ke pusaran corong. Ning Cheng dengan paksa mengedarkan esensi sejatinya, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah pasir di luar pusaran seperti sinar pedang. Beberapa saat kemudian, Ning Cheng mendarat di pasir. Melihat pusaran yang semakin membesar di kejauhan, ia merasakan kengerian gurun Thunderstruck untuk pertama kalinya. Dia mungkin terperangkap dalam pusaran itu, atau mungkin tidak menghabisinya, tetapi siapa yang tahu apa yang ada di dalam pusaran itu. Sepertinya dia perlu menemukan peta rute sebelumnya, kalau tidak, dia akan kesulitan keluar dari gurun Thunderstruck. Rute yang dia ambil sebelumnya pasti yang paling aman di gurun, kalau tidak, dia pasti tidak akan melewati beberapa hari tanpa menghadapi bahaya. Sekarang, dia hanya menyimpang dari arah peta asli dan sudah beberapa kali menghadapi bahaya. Jika bukan karena naga kuning yang lewat dan membawanya pergi, dia mungkin tidak akan menyimpang dari rute aslinya. Ning Cheng semakin berhati-hati saat berjalan. Ia tidak lagi mencari jalan ke Huazu, melainkan jalan yang tadi ia tempuh. 5 hari berlalu, dan Ning Cheng menjumpai lebih dari selusin pusaran pasir dan kerikil dari berbagai jenis, tetapi ia berhasil lolos dari semuanya. Untungnya, ia tidak bertemu badai pasir yang membentuk naga kuning untuk kedua kalinya. Ning Cheng tahu bahwa hal ini tidak bisa berlangsung selamanya jika keadaan terus seperti ini, dia akhirnya akan binasa di gurun Thunder celap ini. Dia berhenti. Dia belum tahu cara memperbaiki pelat susunan arah, tapi dia bisa membuat kompas sederhana. Sebelum Ning Cheng sempat menyelesaikan kompasnya, ia mencium bau amis yang menyengat. Ia segera meraih tombak patah itu dari belakang, baunya pasti bau binatang ibel. Ia tahu bahwa gurun laut guntur penuh dengan binatang ibel, dan binatang-binatang ini sering bepergian berkelompok. Setelah terkepung, melarikan diri akan sulit. Benar saja, tepat saat Ning Cheng menggenggam tombak, terdengar suara garukan. Ning Cheng hampir tertegun saat melihat monster-monster ibel mendekat. Monster-monster ibel yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya seperti gelombang pasang. Binatang-binatang raksasa ini begitu banyak jumlahnya sehingga membentang sejauh mata memandang. Terlebih lagi, binatang-binatang ini menyerbu ke area ini dalam 3 dimensi, beberapa di tanah, dan yang lainnya terbang di udara. Ning Cheng dapat membayangkan bahwa pasti ada binatang raksasa serupa di bawah tanah di area berpasir ini. Makhluk-makhluk mengerikan ini ditutupi oleh pertumbuhan daging dengan berbagai ukuran, masing-masing panjangnya hanya sedikit di atas 30 cm.
Mulut mereka yang tajam MS-kan lendir keruh, membuat mereka tampak sangat mengerikan dan jelek. Saat melihat Ning Cheng, gerombolan monster evil yang padat menyerbu ke arahnya. Ning Cheng merasakan kulit kepalanya gatal, ia belum pernah menyaksikan pemandangan sekeji itu sebelumnya. Ia tak berani ragu sedetik pun, dan tombak di tangannya telah memancarkan cahaya tombak satu demi satu. Cahaya tombak ini membentuk jaring tombak, menahan monster-monster buruk rupa yang tak terhitung jumlahnya di luar jaring tombak. Salah satu keuntungan melawan monster ini adalah Anda hanya perlu mengeluarkan kekuatan terkuat Anda tanpa perlu khawatir dikalahkan. Gumpalan kabut darah menghilang di depan mata tombak, dan satu demi satu, monster-monster ini tersapu dan terbunuh oleh tombak Ning Cheng. Ning Cheng dengan jelas melihat bahwa mayat-mayat monster yang ia bunuh langsung dilahap oleh rekan-rekan mereka, dan kemudian monster-monster yang tersisa terus menyerbu ke depan, sama sekali tidak menyadari arti kematian. Binatang-binatang evil ini memang tidak dibudidayakan dengan baik, tetapi jumlah mereka yang sangat banyak menebusnya. Gelombang demi gelombang binatang evil dibasmi oleh Ning Cheng, hanya untuk disambut oleh gelombang demi gelombang binatang evil yang sama yang menyerbu kembali. Tidak hanya itu, binatang-binatang evil penghuni pasir ini juga mengeluarkan bau busuk. Ning Cheng merasa tidak nyaman saat mencium bau ini, tetapi untungnya, dengan stimulasi esensi sejatinya, ketidaknyamanan itu dengan cepat menghilang tanpa jejak. Ning Cheng menghabiskan sepanjang hari dalam pembantaian. 12 tombak Xuanbingnya menghasilkan tombak ke-13, ke-14, ke-21. Sayangnya, meskipun kemampuan tombaknya semakin terasah dan sinar tombak yang dihasilkannya berlipat ganda, energi sejatinya tak mampu mengimbangi. Ia telah menghabisi banyak sekali monster pasir, tetapi jumlah mereka yang ia hadapi bukan hanya tidak berkurang, melainkan malah bertambah. Ning Cheng merasa putus asa. Jika dia tahu akan seperti ini, dia lebih suka disapu oleh naga kuning itu. Situasi di hadapannya benar-benar sulit, ia tak punya jalan keluar. Baik di udara, di atas pasir, maupun di bawah pasir, monster-monster pasir tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika Ning Cheng bertanya-tanya apakah mutiara Xuan Huang di dalam tubuhnya dapat membantu, monster pasir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berhenti menyerang Ning Cheng dan malah melarikan diri dengan panik dari sisinya. Dalam waktu singkat, monster pasir yang padat itu semuanya lenyap. Jika saja pasir halus di dekatnya tidak ternoda merah tua, Ning Cheng pasti mengira apa yang baru saja disaksikannya hanyalah ilusi. Keberuntunganku pasti tidak sebagus itu, kan gumam Ning Cheng tak percaya. Tepat ketika ia hendak dibunuh oleh monster-monster pasir ini, mereka tiba-tiba mundur tanpa alasan yang jelas. Apalagi yang bisa disebut keberuntungan. Ning Cheng tak pernah menyangka keberuntungannya sebagus itu. Sebelum ia sempat menyadari apa yang sedang terjadi, sebuah ledakan keras terdengar di atas kepala, diikuti oleh kilatan petir yang besar. Kilatan petir raksasa menyambar tempat tak jauh dari Ning Cheng, langsung melenyapkan hamparan pasir kuning tempat ia mendarat, dan menciptakan pusaran raksasa. Pasir di sekitarnya langsung tersedot ke dalam pusaran ini, yang semakin membesar. Daya hisap yang mengerikan bahkan terasa nyata bagi Ning Cheng. Ning Cheng langsung mengerti bahwa monster pasir dan batu itu telah melarikan diri karena mereka tahu petir akan datang. Begitu petir menyambar mereka, mereka akan lenyap tanpa sisa. Saat ini, Ning Cheng tak mau tinggal diam lagi. Ia segera bergegas keluar dan melarikan diri ke arah monster pasir itu. Tepat saat Ning Cheng pergi, sambaran petir dahsyat lainnya menyambar tempat ia berdiri, langsung menghancurkan area itu menjadi debu. Pusaran pasir menyatu langsung dengan tanah yang baru hancur, membesar dan semakin membesar. Dengan kekuatan sekuat itu, bahkan seseorang yang berada di tahap pendirian fondasi, apalagi seseorang yang berada di alam kondensasi, hanya akan menunggu kematian jika tersambar petir ini. Ning Cheng mengerahkan hampir seluruh kecepatannya, melesat maju mengikuti jejak pasir kuning. Kilatan petir ketiga menyambar. Jaraknya masih beberapa kaki dari Ning Cheng, tetapi gempa susulan masih menghancurkan pakaiannya yang baru saja ia ganti hingga hancur berantakan. Saat sambaran petir ketiga menyambar, sambaran petir berikutnya menjadi semakin padat dan tampak semakin dekat. Setelah melarikan diri jauh-jauh, Ning Cheng akhirnya memahami pola sambaran petir ini. Mereka menutupi area yang luas, tetapi semuanya turun dalam garis lurus. Ketika Ning Cheng melarikan diri lagi, ia tidak lagi mengikuti garis lurus, tetapi secara sadar berlari secara diagonal. Serangkaian suara ledakan menggema di belakang Ning Cheng, dan lubang-lubang pasir terus bermunculan saat ia melarikan diri. Untungnya, Ning Cheng berpengalaman meskipun lubang-lubang pasir dan pusaran air ini muncul tiba-tiba, mereka tidak dapat menariknya. Yang benar-benar membuatnya takut adalah hamparan petir yang mengerikan dan luas di belakangnya. Setelah seharian penuh, Ning Cheng akhirnya merasakan guntur di belakangnya semakin redup, dan akhirnya menghilang ke arah lain. Ning Cheng berhenti, terengah-engah, dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitulah gurun badai petir muncul. Hal yang paling mengerikan di sini sebenarnya adalah petir jenis ini.
Ning Cheng baru saja menghela napas lega ketika terdengar peluit keras, diikuti cahaya putih yang memancar dari cakrawala jauh. Ada seseorang di sana. Ning Cheng segera menyadari bahwa suara siulan dan lolongan itu buatan manusia. Ia sudah tersesat di gurun tundra celap, dan ia tidak akan melewatkan siapapun jika bertemu mereka. Ia segera melarikan diri menuju sumber cahaya putih itu. Setengah jam kemudian, Ning Cheng muncul di pinggiran daerah ini, dan pada saat yang sama dia memastikan bahwa memang ada orang di sini. Tak hanya manusia, tetapi juga terdapat sekelompok bangunan yang menyerupai yurt. Di dalam yurt-yurt ini, terdapat hamparan hijau yang luas, bahkan danau sebening kristal. Beberapa prajurit menjaga bangunan sementara. Menurut Ning Cheng, para penjaga ini sangat lemah. Yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang seniman bela diri biasa, dan mereka tidak memiliki fluktuasi ki sejati. Paling-paling, mereka hanya memiliki niat menghabisi yang kuat. Bagaimana orang-orang ini bisa sampai di tempat berbahaya seperti ini? Ning Cheng semakin bingung. Di tempat ini, bahkan sedikit kekurangan dalam kultivasi dapat menyebabkan seseorang ditelan gurun kapan saja, namun ia justru menemukan penjaga yang sama sekali tidak memiliki kultivasi. Ning Cheng menggosok matanya. Ia hampir mengira ia berhalusinasi. Ning, setelah memutuskan untuk pergi dan menyelidiki, segera menanggalkan pakaiannya yang pang camping, mencucinya dengan mantra pembersihan, berganti pakaian bersih, dan menyampirkan tombaknya di bahu. Ia kemudian perlahan berjalan menuju area yang menyerupai yurt, menyembunyikan tingkat kultivasinya di tingkat ke-7 pengumpulan ki. Orang-orang ini tidak memiliki keterampilan yang tinggi, atau bahkan tidak memiliki kultivasi sama sekali, dan dia tidak ingin terlihat terlalu mencolok. Saat Ning Cheng mendekati area yang menyerupai yurt, dua penjaga melihatnya dan segera mendekat. "Permisi, teman-teman, saya tersesat di sini. Saya haus dan lapar, dan saya ingin beristirahat sebentar di sini," kata Ning Cheng sopan, menangkupkan tangannya sebagai salam, sebelum kedua prajurit itu sempat berbicara. Kedua prajurit itu mengamati Ning Cheng dari atas ke bawah. Ning Cheng sama sekali tidak terlihat seperti orang yang haus dan lapar. Sebaliknya, ia lebih terlihat seperti tetangga yang sedang berkunjung. Salah satu prajurit mengedipkan mata pada prajurit lainnya, dan prajurit lainnya, melihat kedipan mata itu, segera berbalik dan pergi. Setelah orang itu pergi, prajurit itu berkata kepada Ning Cheng, "Silakan tunggu di sini. Ini adalah kediaman kereta kerajaan raja kita. Anda harus melapor sebelum boleh masuk." Melihat ekspresi prajurit itu, Ning Cheng tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dikatakan pria itu. Ia berkata dengan santai, "Oh, kalau begitu, aku akan mencari tempat lain untuk beristirahat." Setelah mengatakan itu, Ning Cheng berbalik untuk pergi. Melihat Ning Cheng hendak pergi, prajurit itu segera menghalangi jalannya, berkata, "Teman, tolong berhenti. Kau tidak boleh pergi dari sini sampai kami tahu siapa kau." Ning Cheng mengangkat alisnya. "Apa? Kau pikir tempat ini milikmu? Aku hanya lewat, dan kau bahkan tidak memberiku air, tapi kau malah mencoba merampokku." Tepat ketika prajurit yang menghentikan Ning Cheng hendak berbicara, sebuah suara berat terdengar, yang mulia berkata, "Karena Anda sudah di sini, masuklah." Mendengar suara ini, Ning Cheng paham bahwa tingkat kultivasi orang yang berbicara itu setidaknya berada di alam kondensasi tingkat ketiga, yang menunjukkan bahwa kemunculan yurt-yurt di sini bukanlah masalah sederhana. "Ya," jawab prajurit itu dengan hormat, lalu menoleh ke Ning Cheng dan berkata dengan sopan, "Teman, silakan ikut aku masuk. Pimpin jalan." Ning Cheng sebenarnya tidak berencana pergi. Ia ingin bertanya tentang rutenya. Jika ia tidak menemukan rute yang tepat, ia mungkin akan binasa di gurun Thunderfall. Orang-orang ini berani mendirikan begitu banyak yurt sementara di sini, dan mereka bahkan tahu ada oasis gurun di sini, jadi kemungkinan mereka menemukan rute yang benar lebih dari 90%. Bagaimana mungkin Ning Cheng melewatkan kesempatan seperti itu? Saat memasuki area berisi yurt-yurt ini, Ning Cheng mendapati bahwa yurt-yurt tersebut disusun dalam tata letak yang unik, membentuk formasi pertahanan yang mengelilingi oasis dengan sempurna. Di samping oasis tersebut berdiri sebuah yurt yang sangat besar. Prajurit itu menuntun Ning Cheng ke pintu masuk yurt terbesar dan berkata kepadanya, "Tuan memanggilmu, silakan masuk." Ning Cheng mengamati area dalam jarak beberapa meter ke kiri dan kanan dengan indera spiritualnya, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, ia pun perlahan melangkah masuk. Yurt itu sangat besar. Ning Cheng merasa seolah-olah dia telah memasuki auditorium megah, dengan luas setidaknya beberapa ratus meter persegi. Di puncak, duduk seorang gadis berambut panjang berterbuka kaki. Ia tampak sangat halus dan cantik, tetapi yang meresahkan adalah matanya yang agak segitiga, yang tampak agak tidak selaras dengan wajahnya yang lembut dan cantik. Ning Cheng tahu bahwa gadis itu tidak memiliki fluktuasi energi sejati, artinya dia belum pernah berkultivasi sebelumnya. Namun, gadis ini memberi Ning Cheng perasaan yang sangat aneh. Berdiri di kedua sisi gadis itu, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu berwajah tegas dan garang, dan Ning Cheng langsung bisa melihat tingkat kultivasinya pengumpulan ki tingkat 9 pada puncaknya.
Pria di sisi lain berkulit halus dan tampak seperti anak laki-laki yang cantik, tetapi tingkat kultivasinya sudah berada di tingkat ketiga pengumpulan sejati. Di bawah mereka, ada 4 penjaga di setiap sisi, yang semuanya pada dasarnya berada di tingkat ke-9 pengumpulan Qi. Selain itu, 3 kultivator, 2 pria dan 1 wanita, digantung dengan tali di sudut aula. Ning Cheng terkejut karena ketiganya berada pada tingkat kultivasi Qi sejati kondensasi, dan mereka tidak menunjukkan kemampuan untuk melawan, kepala mereka tertunduk, aliran energi internal mereka melambat. Beberapa prajurit berdiri di samping mereka, memegang cambuk luka-luka di tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka telah dilukai oleh para prajurit ini. Yang paling parah adalah kultivator perempuan itu, yang sudah berada di alam kondensasi tingkat kedua. Kulit putihnya terekspos di balik pakaiannya yang robek. Namun, kulit putihnya pun penuh bekas luka, dan warna kulitnya yang putih hanya terlihat samar-samar di balik bekas luka tersebut. Ketiganya jelas masih hidup. Mereka mendengar Ning Cheng masuk, dan mereka semua menatapnya dengan bingung. Bau yang sangat aneh tercium, dan Ning Cheng menyadari bahwa baunya aneh, persis seperti bau yang ia temui saat melawan gerombolan monster pasir. Bau itu membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi untungnya, dengan sirkulasi energi sejatinya, bau itu segera menghilang. Tuanku, ini orang yang menerobos masuk ke area terlarang kereta kerajaan. Prajurit yang bergegas kembali tadi berlutut begitu melihat Ning Cheng masuk. Wanita yang dipanggil Tuan melambaikan tangannya, saya mengerti, Anda boleh pergi. Setelah prajurit itu pergi, wanita muda itu mengamati Ning Cheng dari atas ke bawah, tanpa sedikit pun rasa gugup. Pakaian Ning Cheng sangat bersih, dan ia membawa tombak panjang yang terbungkus di punggungnya, seolah-olah ia berjalan santai ke sana, berdiri di sana tanpa rasa canggung atau tidak nyaman sedikit pun. Wanita muda itu sedikit mengernyit dan bertanya perlahan, siapa kau mengapa kau memasuki wilayah Jurchen Utaraku? Jurchen Utara. Ning Cheng belum pernah mendengar tentang Jurchen Utara. Ia datang untuk menanyakan rute yang benar ke Huasu. Mendengar ini, ia dengan cepat dan sopan menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan berkata, nama saya Ning Xiao Cheng. Saya hanya lewat. Salah paham kalau menggunakan kata cuang, yang berarti mengganggu, melanggar. Wanita kekar yang berdiri di samping gadis itu, yang berada di tingkat ke-9 pengumpulan Qi, tiba-tiba berteriak dengan marah pada Ning Cheng, kamu binatang buas, mengapa kamu tidak berlutut dan berbicara kepada raja? Wajah Ning Cheng memucat. Ia datang untuk bertanya, bukan untuk memohon belas kasihan. Kata memohon belas kasihan tidak ada dalam kamus Ning Cheng. Ning Cheng tiba-tiba melangkah maju beberapa langkah. Tepat ketika semua orang mengira ia akan berbicara, Ning Cheng tiba-tiba melangkah cepat dan tiba di depan wanita garang itu dalam sekejap mata, mengangkat tangannya untuk menamparnya 2 kali. Tampar-tampar 2 suara renyah terdengar. Ketika semua orang melihat Ning Cheng jatuh kembali ke posisi semula, wanita garang yang mengutuk Ning Cheng memiliki 2 bekas tamparan merah keunguan di wajahnya. Ada hampir 20 orang di ruangan itu, tetapi hanya 1 orang yang menyadari bahwa Ning Cheng akan memukul seseorang, pria di tingkat ketiga alam kondensasi yang berdiri di sisi lain gadis itu. Meskipun ia adalah orang pertama yang menyadari bahwa Ning Cheng akan menamparkan wanita galak itu, ia tidak berdiri untuk menghentikannya. Sambil menamparkan wanita galak itu, Ning Cheng bersiap menunggu pria Ning Zhen berdiri dan menghentikannya. Jika pria Ning Zhen berdiri, ia akan langsung melancarkan pukulan tinju dan kapak, masih menamparkan. Tanpa diduga, pria Ning Zhen tidak menghentikannya, yang mengejutkan Ning Cheng. Ia kemudian menyadari bahwa pria ini pasti menyimpan dendam terhadap wanita galak itu. Semua orang yang ada di ruangan itu tercengang melihat seorang pejalan kaki berani memukul seseorang tepat di hadapan raja, dan orang yang dipukul itu adalah pengawal raja yang paling disayanginya. Ketiga kultivator yang tergantung menatap Ning Cheng dengan heran, bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan keberanian seperti itu. Kau cari mati. Wanita garang itu tak menyangka Ning Cheng berani memukulnya, dan ia langsung murka. Seluruh tubuhnya berkobar amarah, dan ia tampak hendak menerkam Ning Cheng. Wanita muda yang duduk di tengah mengulurkan tangan untuk menghentikan wanita galak itu, yang langsung tenang. Tatapannya ke arah Ning Cheng masih penuh amarah, tetapi ia tidak menyerang Ning Cheng lagi. Gadis itu menatap Ning Cheng beberapa saat lagi sebelum berkata dengan nada dingin, kau pikir kau bisa datang ke wilayah Jurchen Utaraku dan memberi pelajaran hanya karena kau punya keahlian Jurchen Utaraku selalu ramah. Kami mengundangmu ke sini sebagai tamu, bukan untuk memamerkan kekuatanmu. Setelah berkata demikian, ia menunjuk ke arah 3 kultivator yang sedang menggantungkan pedangnya dan berkata, tahukah kalian mengapa mereka digantung itu? Karena mereka datang ke Jurchen Utaraku untuk memamerkan kekuatan mereka. Pah, kalau aku tidak pakai taktik licik, kau bukan apa-apa. Jurchen Utara aku bisa menghabisi semua sampah ini sendirian. Seorang kultivator pria yang sedang menggantungkan diri meludah dan berkata dengan nada menghina. Oh, kalau begitu, aku akan menjatuhkanmu, lalu kita duel untuk melihat apakah kau sekuat yang kau katakan. Pria di tingkat ketiga alam kondensasi akhirnya berkata dengan dingin.
Mendengar laki-laki di alam kondensasi tingkat ketiga itu berbicara, kultivator laki-laki yang sedang menutup telepon langsung terdiam, jelas telah menderita kekalahan di tangannya. Berdasarkan prinsip bahwa musuh dari musuhku adalah temanku, Ning Cheng tertawa dan berkata, jadi itu serangan diam-diam. Pantas saja sampah-sampah ini berhasil menangkap 3 tuan. Kau belum menjawab pertanyaanku. Niat menghabisi di mata gadis itu semakin kuat. Orang-orang di sekitar mereka tidak tahu mengapa raja mereka begitu sabar kali ini dan belum memerintahkan serangan terhadap Ning Cheng. Ning Cheng tiba-tiba melangkah maju beberapa langkah. Pria di alam kondensasi tingkat ketiga itu melihat Ning Cheng berjalan menuju raja mereka dan segera melangkah maju untuk menghalangi jalannya. Di saat yang sama, aura pembunuh menyelimuti tubuhnya, siap menyerang kapan saja jika gadis itu memberi perintah. Ning Cheng berhenti dan menatap gadis itu, lalu berkata, tamu aku sudah berdiri di sini lama sekali, tapi belum melihat secangkir teh atau kursi. Malahan, aku sudah beberapa kali digonggong guk-guk. Sungguh sial. Setelah berkata demikian, Ning Cheng bertepuk tangan, seakan-akan dia benar-benar ingin menyingkirkan ke orang pembawa sial di tangannya. Bunuh dia. Gadis itu akhirnya tak kuasa menahan amarahnya dan mengucapkan 2 kata dengan suara dingin. Mendengar ini, 8 kultivator tingkat ke-9 pengumpulan Qi bergegas maju. Mereka telah menunggu guru mereka mengucapkan 2 kata ini, dan setelah mendengarnya, mereka langsung bereaksi. Ning Cheng bahkan tidak melepaskan tombak dari punggungnya. Sungguh lelucon bahwa seorang kultivator kondensasi Qi sejati level 1 membutuhkan senjata ajaib untuk menghadapi beberapa kultivator pengumpulan Qi level 9. Hampir bersamaan, ia melancarkan 4 pukulan. Atau lebih tepatnya, ia melancarkan 4 pukulan, 4 pukulan kapak tinju berturut-turut. Keempat kapak tinju tersebut tampak tersusun secara berurutan, tetapi ketika benar-benar disapu keluar, keempatnya tampak muncul pada saat yang sama. Niat menghabisi yang dahsyat dan intens langsung menyelimuti seluruh ruangan. Pria di tingkat ketiga alam kondensasi itu mengubah ekspresinya ia melihat niat menghabisi dari sebuah kapak raksasa di dalam bayangan tinju Ning Cheng. Ning Cheng jelas tidak membawa senjata apapun, tetapi ia seperti melihat beberapa bayangan kapak menebas. Orang ini jelas merupakan lawan yang tangguh. Dengan lambaian tangannya, pria di tingkat ketiga alam kondensasi itu memanggil senjata ajaib palu besi segi 8. Sebelum ia sempat melangkah maju, 4 suara plop-plop terdengar berturut-turut. Dari 8 kultivator tahap 9 pengumpulan Qi yang bergegas menuju Ning Cheng, 4 di antaranya sudah jatuh ke tanah. 4 lainnya menatap kosong ke arah 4 mayat yang tergeletak di antara noda darah, wajah mereka pucat, dan tidak berani melangkah lebih jauh. Ekspresi ratu muda berubah drastis, dan ia segera berdiri. Ning Cheng memperhatikan bahwa ketika gadis itu berdiri, tingginya sama sekali tidak lebih pendek darinya. Hah, tadi ada gas beracun dari binatang taring pasir beracun di sini. Kok kalian tidak kena salah satu kultivator pria yang sedang menutup telepon berseru kaget. Apa gas beracun dari binatang taring pasir? Tanya Ning Cheng bingung. Sepertinya ia pernah mencium bau-bau aneh dan tak sedap sebelumnya, tetapi bau-bau ini menghilang setelah ia mengedarkan esensi sejatinya. Mungkinkah ini gas beracun dari binatang taring pasir? Binatang taring pasir beracun adalah salah satu monster paling mengerikan di gurun Thunderstruck. Monster pasir ini biasanya berkelana berkelompok dan melintasi gurun dalam jumlah yang sangat besar. Moncongnya lengket dan tubuhnya dipenuhi benjolan-benjolan berdaging dengan berbagai ukuran, dan panjangnya terlihat hanya sedikit lebih dari 30 cm. Saat melihat binatang ibel seperti ini, kau harus segera kabur, atau kau hanya akan menunggu kematian. Tumor pada binatang ibel ini mengandung gas yang sangat beracun, yang dilepaskan setelah binatang itu dibunuh. Kultivator yang menghirupnya menjadi lemah dan tak berdaya, tidak dapat menggunakan energi sejati mereka. Para ibel Jurchen Utara ini mengumpulkan gas beracun ini. Kita tanpa sadar terperangkap dalam perangkap mereka, kalau tidak, aku pasti sudah menghabisi beberapa kultivator pengumpul Qi itu dengan satu tebasan pedang. Kata kultivator pria itu dengan penuh kebencian. Pria di tingkat ketiga alam kondensasi tiba-tiba berbisik di telinga gadis itu, Yang mulia, orang ini kemungkinan besar telah meminum penawarnya. Penawar ini seharusnya khusus untuk gas beracun binatang taring pasir, dan mungkin juga teh mata air inti gurun. Dilihat dari niat menghabisi yang kuat yang ditunjukkannya saat menyerang, dia jelas bukan orang biasa, dan kemampuannya seharusnya tidak kalah dariku. Ratu muda, yang ekspresinya berubah drastis, telah tenang dan berkata kepada yang lain, berkemas dan siapkan tempat duduk untuk Tuan Muda Ning. Yang mulia wanita garang itu hendak berbicara dengan mendesak, tetapi gadis itu hanya melambaikan tangannya, menghentikannya mengatakan apapun. Para penjaga bergerak cepat dan membersihkan ruangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, tanpa meninggalkan jejak darah. Bawa ketiga orang ini pergi dulu. Kerajaan utaraku perlu menerima tamu terhormat, kata gadis itu santai, menunjuk ke arah dua pria dan seorang wanita yang sedang menutup telepon. Sebelum para penjaga sempat membawa ketiganya pergi, Ning Cheng tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa bila angin.
Ketiga kultivator yang tadinya tergantung langsung diturunkan oleh Ning Cheng, yang kemudian dengan santai melepaskan beberapa bilah angin lagi, memutuskan tali yang mengikat mereka sepenuhnya. Hehe, teman-teman ini sepertinya agak familiar bagiku. Kita akan bertemu lagi nanti. Ning Cheng sama sekali tidak peduli dengan sikap gadis itu. Terima kasih telah menyelamatkan kami, tapi kami semua diracuni oleh gas binatang taring racun pasir, dan kami tidak bisa mengumpulkan energi sejati kami, jadi kami tidak bisa membantumu. Mereka bertiga datang untuk berterima kasih kepada Ning Cheng. Ning Cheng mengulurkan tangan dan mengambil beberapa kursi. Semuanya, silakan duduk. Ada pepatah di kampung halamanku, musuh dari musuhku bukan, semua manusia adalah saudara di dunia ini, jadi tak perlu terlalu sopan. Benar sekali, semua manusia adalah saudara di dunia ini. Yang sedikit lebih kurus dari ketiganya, seorang kultivator jiwa baru lahir, bertepuk tangan, menunjukkan persetujuannya yang kuat terhadap kata-kata Ning Cheng. Dengan tepuk, wajah ratu muda itu tak lagi dipenuhi amarah. Ia bertepuk tangan sambil tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ning benar. Semua pria adalah saudara. Mei Su, pergilah dan siapkan anggur untuk merayakan pertemuanmu dengan orang sehebat Tuan Muda Ning hari ini. Wanita kekar yang baru saja ditampar 2 kali oleh Ning Cheng itu segera membungkuk setelah mendengar hal itu dan berkata, baik, Yang Mulia. Setelah berkata demikian, dia segera berbalik dan pergi. Ning Cheng mencibir dalam hati. Wanita galak bernama Mei Su ini membawa tas penyimpanan, jadi bagaimana mungkin dia tidak punya anggur yang enak? Wanita ini pasti pergi keluar untuk menjebaknya di sini. Namun, Ning Cheng tetap tenang. Ia sudah tahu ketika tiba bahwa tidak ada orang yang sangat kuat di sini. Bahkan susunan yang dibentuk oleh Yurt pun tidak istimewa baginya. Kultivator terkuat di tingkat ketiga alam kondensasi berada tepat di depannya. Ia tidak khawatir disergap. Nona, saya punya permintaan. Saya baru saja bertemu ketiga teman ini, tetapi mereka semua telah diracuni oleh binatang taring pasir. Saya melihat Anda baik hati, jadi mengapa Anda tidak memberi mereka penawar racun untuk menyembuhkan mereka? Ning Cheng menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada raja sambil tersenyum. Mendengar Ning Cheng memanggil mereka saudara perempuan raja, para pengawal di dalam ruangan menjadi murka. Kemarahan dan niat menghabisi di mata ratu muda itu berkelebat sesaat, lalu ia berkata sambil tersenyum meminta maaf, racun binatang taring berbisa pasir hanya bisa diralkan dengan teh inti gurun. Mengonsumsinya terlebih dahulu adalah cara terbaik untuk mencapai efek yang diinginkan. Teh inti gurun sangat langka, hanya ditemukan sekali dalam 1000 tahun, dan tak ternilai harganya. Kerajaan utaraku hanyalah suku kecil, bagaimana mungkin kami memiliki benda berharga seperti itu? Alasan kami tidak keracunan adalah karena kami telah bersentuhan dengan gas beracun ini selama bertahun-tahun dan sudah terbiasa dengannya. Tuan Muda Ning mampu menahan gas beracun ini, jadi beliau pasti memiliki teh mata air gurun. Jika saudara Ning bersedia mempersembahkan teh mata air gurun ini, kerajaan utara saya bersedia membelinya dengan harga tinggi. Wanita ini tidak hanya bilang dia tidak punya teh spiritual seperti itu, tetapi dia juga membungkam Ning Cheng ketika Ning Cheng mencoba bertanya mengapa mereka baik-baik saja. Tidak hanya itu, dia juga mencoba menimbulkan perselisihan antara Ning Cheng dan ketiga orang yang baru saja diselamatkannya. Maksudnya, karena Ning Cheng tidak diracun, dia jelas punya penawarnya, dan karena dia terus bilang semua orang bersaudara, kenapa dia tidak membuat penawarnya sendiri? Ning Cheng tahu persis apa yang dimaksud wanita itu. Ia hendak berbicara ketika mendengar kultivator wanita yang telah diselamatkannya berkata, Saudara Ning, pakaian saya robek, tolong. Mendengar ini, Ning Cheng mengerti maksudnya, dan diam-diam menyesali kecerobohannya. Ia lalu berbalik menatap ratu muda. Ketika wanita muda itu melihat Ning Cheng sedang menatapnya, ia segera berkata kepada pelayan lain di sampingnya, cepat bawa ketiga tamu ini berganti pakaian. Kita tidak boleh mengabaikan teman-teman Tuan Muda Ning. Setelah jamuan makan disajikan, ketiga orang yang telah berganti pakaian kembali ke kamar masing-masing. Meskipun tampak normal, energi vital mereka terpencar, menunjukkan bahwa mereka hanyalah cangkang kosong. Ning Cheng terkekeh dan menyapa mereka bertiga terlebih dahulu. Melihat Ning Cheng menyapa mereka terlebih dahulu, ketiganya segera melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih lagi. Ning Cheng juga mengetahui nama ketiganya. Kultivator pria yang pemarah, bertubuh sedang, dan berkulit agak gelap bernama Lou Hongfang, dengan tingkat kultivasi alam kondensasi tingkat kedua. Kultivator pria lainnya, Huang Yuanbo, bermata sipit dan berkulit putih, tetapi baru mencapai alam kondensasi tingkat pertama. Wanita itu bernama Si Peishan, yang tampak agak pendiam, dengan wajah oval dan tatapan mata yang tajam, menunjukkan tekad yang kuat. Setelah ketiganya duduk, Ning Cheng bertanya, apakah kalian bertiga benar-benar diracuni oleh gas binatang taring racun pasir? Lou Hongfang memelototi gadis itu dan berkata dengan suara rendah, benar, kita disergap oleh wanita ini. Adakah cara untuk menghilangkan gas beracun? Ning Cheng tahu bahwa para kultivator yang berkelana di gurun sepanjang tahun ini memiliki berbagai macam metode.
Hanya karena dia tidak bisa menghilangkan gas beracun, bukan berarti yang lain tidak bisa. Tenggorokan si Peishan mungkin terluka, dan suaranya agak serak. Mendengar kata-kata Ning Cheng, ia berinisiatif menjawab, gas beracun yang dibawa oleh binatang racun pasir sangat sulit dihilangkan. Ia tidak berbohong tentang hal ini. Hanya teh mata air inti gurun yang dapat menyembuhkan racun tersebut. Karena teh mata air inti gurun sangat sulit ditemukan, begitu kau bertemu binatang racun pasir di gurun Thunderfall, kau tidak akan melawannya. Biasanya kau akan melarikan diri sendiri. Huang Yuanbo menatap Ning Cheng yang mengerutkan kening, lalu berkata, jumlah teh musim semi inti gurun yang dibutuhkan untuk menyembuhkan racun binatang racun pasir tidaklah banyak, cukup 1 tetes saja. Ning Cheng menundukkan kepalanya, mengerutkan kening sambil berpikir. Ia bertanya-tanya kapan ia meminum teh musim semi inti gurun dan bagaimana ia bisa tidak takut dengan gas beracun seperti itu. Ia tidak menghiraukan kata-kata Huang Yuanbo. Lou Hongfang dan si Peishan juga mengabaikan kata-kata Huang Yuanbo. Hanya Wang Sang, gadis muda itu, yang tersenyum tipis, jelas tahu bahwa benih yang ia tanam telah bertunas. Setidaknya Huang Yuanbo percaya bahwa Ning Xiaocheng memiliki teh inti bumi. Ning Cheng sudah teringat tempat ia meminum teh spiritual itu. Itu adalah secangkir teh spiritual yang dituangkan Liu Hanyu untuknya di halaman Yishui. Awalnya agak pahit, tetapi kemudian membuat air liurnya MS dan meninggalkan rasa yang membekas. Mungkinkah itu teh musim semi inti gurun Liu Hanyu hanyalah seorang wanita yang sedang tidak beruntung? Bagaimana mungkin ia bisa memiliki teh spiritual yang begitu berharga? Saudara Ning, apakah Anda mungkin juga sedang melewati gurun Thunderfall Lou Hongfang? Dengan lugasnya, menyela pikiran Ning Cheng dengan pertanyaannya. Tepat sekali, Ning Cheng teringat pertanyaan yang ingin ia ajukan sebelumnya. Ia tidak tahu apa itu suku Jurchen Utara, tetapi Lou Hongfang dan dua lainnya jelas merupakan penjelajah gurun seperti dirinya. Orang-orang ini mungkin juga punya peta. Bagaimana kalian bertiga bisa sampai di sini? Mungkinkah kalian, seperti aku, berniat menyeberangi gurun Thunderfall untuk mencapai Huazu? Tanya Ning Cheng langsung. Ekspresi ratu muda berubah sedikit tidak senang ketika melihat kelompok itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun, ia segera menenangkan diri dan mengambil teko anggur untuk menuangkan secangkir anggur untuk Ning Cheng. Ia berkata, atas nama suku Jue Utara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Ning atas kunjungannya ke garnisun Jue Utara kami. Lou Hongfang melihat Ning Cheng mengambil gelas anggurnya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kecemasan. Ia hendak berbicara ketika Ning Cheng sudah menghabiskan gelas anggurnya. Ning Cheng tentu saja tahu bahwa Lou Hongfang takut anggurnya beracun. Sekarang, nyawa mereka bertiga ada di tangannya, jadi wajar saja jika Lou Hongfang merasa cemas. Ning Cheng sekarang sangat berhati-hati, dia sudah memeriksa gelas anggur ini sekali. Melihat Ning Cheng tidak terluka, Lou Hong akhirnya lega dan berkata, kami bertiga memang awalnya akan pergi ke Huazu. Awalnya kami berlima, tetapi 2 di antara kami tewas di tengah jalan. Sehari yang lalu, kami secara tidak sengaja mendapatkan peta rahasia, yang ternyata adalah reruntuhan kerajaan Lan Yizhen, yang telah menghilang bertahun-tahun yang lalu di gurun Thunderfall. Kami bertiga sangat gembira dan ingin menemukan reruntuhan kerajaan Lan Yizhen, tetapi kami tidak pernah menyangka akan dipancing ke sini dan disergap oleh orang-orang keji ini. Setelah berbicara, Lou Hongfang masih menatap Ratu Muda itu dengan marah. Ratu Muda berkata dengan tenang, Tuan Muda Ning, apa yang dikatakan Saudara Lou memang benar. Petanya diperoleh dari seorang pengkhianat di suku Jue Utara saya. Peta ini memang reruntuhan kerajaan Lan Yizhen. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi suku Jue Utara saya awalnya adalah kerajaan Lan Yizhen. Ketika kerajaan Lan Yizhen hancur, beberapa tetua melindungi garis keturunan kerajaan Zhen dan melarikan diri ke Jue Utara, meninggalkan cabang saya. Sekarang seseorang ingin memisahkan relik di kerajaan Lan Yizhenku, bagaimana mungkin aku, sebagai Raja suku Jurchen Utara, membiarkan harta kerajaan Lan Yizhenku jatuh ke tangan orang lain? Lagi pula, peta rahasia yang mereka peroleh juga bocor dari suku Jurchen Utaraku. Lou Hongfang menunjuk Ratu Muda dan tertawa terbahak-bahak, itu disebarkan oleh Jurchen Utaramu. Bah, apa kau tidak tahu malu? Jangan bicara soal Jurchen Utara peninggalan kerajaan Lan Yizhen. Kalaupun memang begitu, kerajaan Lan Yizhen tidak berhak mengklaim benda-benda itu milik mereka. Alasan kerajaan Lan Yizhen memilih mendirikan kerajaannya di gurun bukanlah karena membangun kerajaan di gurun itu begitu hebat, melainkan karena kerajaan Lan Yizhen menemukan sisa-sisa seorang ahli sakti di alam pembukaan laut di gurun. Demi menemukan sisa-sisa ahli alam pembukaan laut ini, kerajaan sejati Lan Yi memilih untuk up di gurun Thunderfall. Tanpa diduga, hal ini justru meningkatkan kemakmuran kerajaan. Belum diketahui apakah sisa-sisa ahli alam pembukaan laut ini ditemukan, tetapi kerajaan sejati Lan Yi telah berkembang pesat sejak saat itu. Ning Cheng sungguh tak percaya sebuah negara bisa berdiri di gurun Thunderfall. Ia telah mengalami sendiri betapa mengerikannya gurun Thunderfall. Melihat ekspresi bingung Ning Cheng, si Peishan pun angkat bicara,
Saudara Ning, apa yang dikatakan Saudara Lou memang benar. Kerajaan Lan Yizhen didirikan di gurun pasir bertahun-tahun yang lalu. Awalnya, lokasi kerajaan Lan Yizhen berada di tepi gurun pasir. Namun, seiring berjalannya waktu, erosi gurun Luolei di daerah sekitarnya semakin parah, dan gurun pasir tersebut semakin meluas. Kerajaan Lan Yizhen, yang awalnya didirikan di tepi gurun Luolei, perlahan-lahan dipindahkan semakin dalam ke gurun pasir. Inilah sebabnya kerajaan Lan Yizhen musnah. Huang Yuanbo, yang jarang berbicara, menjelaskan setelah mendengar kata-kata si Peishan, ku dengar kehancuran kerajaan Lan Yizhen bukan karena sambaran petir di gurun Thunderfall atau hal lainnya, melainkan karena kerajaan Lan Yizhen menemukan reruntuhan ahli alam pembukaan laut tersebut, yang menarik para ahli dari segala penjuru. Para ahli kuat ini bertempur di kerajaan Lan Yizhen, yang mengakibatkan kehancuran seluruh kerajaan. Kemudian, naga kuning yang paling kuat melewati gurun Thunderfall dan menyapu bersih semua kultivator yang sedang bertempur, serta semua orang di kerajaan Lan Yizhen, membuat mereka lenyap sepenuhnya. Kerajaan Lan Yizhen pun ditelan oleh lautan pasir yang luas. Naga kuning mendengar dua kata ini, Ning Cheng teringat pasir kuning yang pernah menghanyutkannya. Ia berhasil lolos dengan menggunakan niat menghabisi kapak tinjunya untuk menembus pasir. Lou Hongfang menjawab, benar. Di gurun Thunderfall, selain binatang racun pasir yang mengerikan, ada juga naga kuning Thunderfall. Naga kuning ini tampak seperti gundukan pasir yang terbentuk oleh pusaran pasir. Sekali terjerat, sangat sulit untuk melarikan diri, dan pada akhirnya kau akan dicabik-cabik oleh naga kuning itu. Dan ini hanyalah naga kuning Thunderfall yang lebih kecil. Naga kuning terbesar konon panjangnya lebih dari 1000 mil. Jika kau bertemu salah satu naga kuning ini, bahkan kerajaan sungguhan pun mungkin hanya akan ditelannya. Ning Cheng menyadari bahwa orang yang telah membawanya kemungkinan besar adalah rumah bordil kecil. Jika itu adalah rumah bordil yang lebih besar, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Ning Cheng paling tertarik pada gua-gua tempat tinggal para kultivator di alam pembukaan laut. Ia bukan lagi pemuda naif yang baru saja tiba, ia sangat memahami bahwa kultivasi itu seperti persaingan di pasar. Sumber daya yang terbatas, begitu ditemukan, akan direbut oleh orang lain jika tidak diperjuangkan, membuat kita tak berdaya menyaksikan mereka maju dan meninggalkan kita. Di antara 9 alam di benua Yixing, alam pembukaan laut adalah yang kedua setelah alam transformasi kuali. Begitu seseorang melangkah ke alam transformasi kuali, mereka akan menjadi makhluk legendaris yang mampu membelah langit dan bumi, serta menjelajah ke tempat yang jauh. Tentu saja, Ning Cheng mempelajari semua pengetahuan ini dari Tai Sui. Ketika meninggalkan Pingsu, ia hanya tahu bahwa di atas alam pembentukan fondasi terdapat alam cairan mendalam, dan di atas alam cairan mendalam terdapat alam inti mendalam. Mengenai alam di luar alam inti mendalam, ia tidak tahu apa-apa. Baru setelah tiba di Yuanzhou dan bertukar pikiran dengan Tai Sui, ia mengetahui bahwa setelah alam inti mendalam terdapat alam jiwa primordial, setelah alam jiwa primordial terdapat alam pembentuk ilahi, dan baru setelah melewati alam pembentuk ilahi seseorang mencapai alam pembukaan laut. Ini menunjukkan betapa mengerikan dan berharganya reruntuhan gua tempat tinggal seorang kultivator kuat di alam pembukaan laut. Ketika Lou Hongfang mengatakan bahwa kerajaan Lan Yizhen mendirikan sebuah negara di gurun Thunderfall khusus untuk sebuah gua tempat tinggal di alam pembukaan laut, Ning Cheng tidak menganggapnya aneh. Ning Cheng tiba-tiba menatap Ratu Muda dan berkata, Yang Mulia, kurasa peta rahasia yang diperoleh Saudara Lou dan yang lainnya seharusnya ada padamu, kan bisakah kau mengeluarkannya dan biarkan aku melihat peta rahasia macam apa itu? Ekspresi Ratu Muda sedikit berubah. Ia tahu Ning Cheng pasti menginginkan peta reruntuhan kerajaan Lan Yizhen, tapi ia tak menyangka Ning Cheng akan begitu belak-belakan. Jika Ning Cheng berbelit-belit, ia pasti akan mencari-cari alasan untuk menolak. Pria di tingkat ketiga alam jiwa baru lahir yang berdiri di samping Ratu Muda itu tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Ning, rajaku memperlakukanmu seperti tamu, dan sudah takdir kau datang ke wilayah Jurchen Utaraku. Kami telah mentraktirmu anggur terbaik dan tempat duduk yang nyaman, tetapi Tuan Muda Ning begitu terang-terangan meminta peta rahasia Jurchen Utaraku. Apa kau benar-benar berpikir Jurchen Utaraku mudah diganggu? Peta Jurchen Utara milikmu kau jelas-jelas mengambil peta ini dariku, dan kau masih berani menyebutnya peta Jurchen Utara milikmu. Lou Hongfang mencibir. Saat itu, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa masuk. Ning Cheng sedikit bingung. Siapa yang berani menerobos langsung ke yurt Raja suku Jurchen Utara? Pria yang masuk adalah seorang pemuda dengan alis tebal, mata sipit, dan hidung bengkok yang membuatnya tampak sangat khas. Ning Cheng langsung menyadari tingkat kultivasi pemuda itu sebenarnya. Tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi di sana, di tingkat keempat alam kondensasi. Siu-siu pria berhidung bengkok itu memanggil, lalu melihat Ning Cheng dan yang lainnya, tetapi tidak menyelesaikan kalimatnya. Raja suku Jurchen Utara bernama Siu-siu. Tampaknya hubungan antara pria berhidung bengkok ini dan sang raja tidaklah sederhana. Ya, kami telah menemukan peta rahasianya,
jadi aku mengirim sinyal untuk memanggilmu, kata ratu muda bernama Xiu Xiu sambil tersenyum. Pria berhidung bengkok itu mengalihkan pandangannya ke Ning Cheng dan kelompoknya. Ia tidak tahu siapa Ning Cheng dan kelompoknya, dan ia terkejut karena Xiu Xiu mau langsung memberitahu mereka tentang peta rahasia itu. Siapa mereka? Tatapan pria berhidung bengkok itu menyapu Ning Cheng dan yang lainnya. Xiu Xiu tersenyum dan menunjuk Ning Cheng, lalu berkata, ini Ning Xiao Cheng. Yu Xing berkata bahwa Tuan Muda Ning ini memiliki kultivasi yang luar biasa, dan kultivator Nas Chen Sol biasa bukanlah tandingannya. Ning Cheng tiba-tiba berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada lelaki berhidung bengkok itu, lalu terkekeh dan berkata, bolehkah aku bertanya nama keluargamu, kawan? Beijue Pei Guanghe, saudara Ning sangat berbakat, saya harap kita bisa saling mengenal lebih baik di masa depan. Pria berhidung bengkok itu memberi Ning Cheng salam singkat dengan kepalan tangan dan telapak tangan sambil tersenyum paksa. Sebelum Xiu Xiu sempat berbicara lagi, Ning Cheng melanjutkan, ketiganya adalah temanku, dan merekalah yang menemukan peta reruntuhan kerajaan Lan Yizhen. Namun, mereka secara tidak sengaja diracuni oleh binatang beracun pasir di gurun, dan Yang Mulia Xiu Xiu berencana untuk membantu mereka mendetoksifikasi diri. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah saudara Pei punya teh inti gurun musim semi yang bisa membantu detoksifikasi ini. Kalau ada, itu akan sangat membantu. Pei Guanghe tidak mengeluarkan penawar gas beracun karena ucapan Ning Cheng yang tiba-tiba. Sebaliknya, ia menatap gadis muda itu, Wang Sangxiu, dengan tatapan penuh tanya. Xiu Xiu tidak memberikan jawaban langsung. Ia malah meminta semua orang untuk duduk kembali dan berkata, Lou Hongfang dan dua orang lainnya memang mendapatkan peta reruntuhan itu dan memberikannya kepadaku. Namun, peta ini hilang oleh Jur Chen utaraku. Ideku, karena kita semua berkumpul di sini karena peta reruntuhan itu, bagaimana kalau kita pergi ke reruntuhan itu bersama-sama untuk mencarinya? Kedatangan Pei Guanghe sangat meyakinkan sang ratu muda. Sehebat apapun Ning Cheng, ia hanyalah satu orang. Sekarang, Pei Guanghe dan Yu Xing dapat dengan mudah mengalahkan Ning Cheng. Ia sangat memahami kekuatan Pei Guanghe. Justru karena itulah ia berubah pikiran akan lebih baik membawa orang-orang ini untuk mencari reruntuhan. Bahkan jika terjadi kesalahan, ia masih bisa menggunakan beberapa umpan meriam. Pei Guanghe dan Xiu Xiu bertukar pandang dan langsung memahami pikiran ratu muda. Ia tertawa dan berkata, benar, ada banyak benda di reruntuhan itu. Kita tidak bisa mengambil semuanya. Jika kita pergi bersama, kita akan lebih kuat. Ia baru saja selesai berbicara ketika Mei Su, gadis yang tadi diutus, masuk dari samping dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Xiu Xiu. Xiu Xiu mengangguk, tidak berkomentar. Indra ketuhanan Ning Cheng telah menyapu keluar, dan ia menemukan banyak prajurit telah muncul dalam jangkauan indra ketuhanannya. Tak hanya itu, mereka juga telah menyiapkan beberapa formasi jebakan sederhana. Ning Cheng menganggapnya lucu beraninya mereka memamerkan formasi penjebakan tingkat 1 di depannya. Lou Hongfang tiba-tiba berkata dengan keras, tidak masalah bagi kita untuk pergi ke reruntuhan bersama, tapi mari kita singkirkan racun kita terlebih dahulu. Pei Guanghe tiba-tiba tersadar dan berkata, ini kehilafanku. Aku tadinya mau membantu kalian detoksifikasi begitu aku masuk, tapi aku lupa karena kita sedang membicarakan hal lain. Sekalipun kalian tidak pergi bersama, aku akan tetap membantu kalian karena kebaikan kalian yang telah menemukan peta reruntuhan kerajaan Lan Yizhen milikku. Saat berbicara, Pei Guanghe benar-benar mengeluarkan 3 cangkir batu giok, lalu mengeluarkan labu abu-abu dan menuangkan sedikit teh hijau ke dalam masing-masing 3 cangkir batu giok tersebut. Ketiga sahabatku, silakan minum teh musim semi gurun. Mendengar Pei Guanghe mengatakan bahwa ini adalah teh dari mata air inti bumi, Lou Hongfang langsung mengambil cangkirnya dan meneguknya sekaligus. Melihat Lou Hongfang meminum tehnya, Huang Yuanbo dan Si Pei Xian pun ikut meminumnya tanpa ragu. Sesaat kemudian, Lou Hongfang tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, Saudara Pei, racun yang kuderita memang telah sembuh. Ikutlah aku saat kita pergi ke reruntuhan, aku tidak akan mundur. Huang Yuanbo juga menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih kepada Pei Guanghe. Hanya Si Pei Xian yang tidak berterima kasih kepada Pei Guanghe, melainkan menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih kepada Ning Cheng, sambil berkata, terima kasih, Saudara Ning, karena telah menyelamatkan hidupku. Mendengar kata-kata Si Pei Xian, Lou Hongfang menepuk dahinya dan berkata, ini salahku. Aku seharusnya berterima kasih kepada Saudara Ning. Setelah mengatakan ini, ia kembali berterima kasih kepada Ning Cheng. Melihat hal ini, Huang Yuanbo pun turut berterima kasih kepada Ning Cheng. Ning Cheng merasa ucapan terima kasih Huang Yuanbo agak asal-asalan, sementara Lou Hongfang, meskipun awalnya tidak terpikirkan, akhirnya mengucapkan terima kasih dengan tulus. Baiklah, setelah racun kalian bertiga deralkan, akhirnya aku bisa bernapas lega. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara menuju reruntuhan kerajaan Lan Yizhen.
Ratu muda itu tampak benar-benar lega saat ia berdiri dan berbicara. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan gulungan lain kepada Pei Guanghe. Itu petanya, bisik si Peishan di telinga Ning Cheng. Pei Guanghe sepertinya mendengar kata-kata si Peishan. Setelah memindai peta itu sekali, ia menyerahkannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, "Saudara Ning, mengapa Anda tidak menyimpan peta itu?" Ning Cheng mengambil peta itu, meliriknya sekilas, lalu mengembalikannya sambil berkata, "Saudara Pei adalah tuannya, jadi tolong simpan peta reruntuhan ini di tanganmu." Xiu Xiu menatap Ning Cheng dengan ekspresi bingung. Ning Cheng memang menginginkan peta ini sebelumnya, jadi mengapa ia tidak menginginkannya sekarang setelah peta itu ada di sini? Ia sama sekali tidak percaya Ning Cheng bisa menghafal semua rute dan isi peta hanya dengan melihatnya sekilas. Para kultivator memiliki indera ketuhanan, yang mungkin memungkinkan mereka memindai seluruh peta dalam sekejap, tetapi memindai sekali dan menghafal sepenuhnya adalah dua hal yang berbeda. Kenapa kamu tidak menyimpannya saja? Lou Hongfang menyukai Ning Cheng, tetapi tidak menyukai cara Ning Cheng. Mengapa menolak peta yang diberikan kepadamu? Tidak apa-apa juga, kata Pei Guanghe tanpa ragu, sambil menyerahkan peta itu kepada Lou Hongfang. Ia lalu berdiri dan berkata kepada Xiu Xiu, "Xiu Xiu, ayo pergi sekarang. Kalau kita tahu tentang peta reruntuhan ini dan tidak sampai di sana tepat waktu, aku khawatir sesuatu yang tak terduga akan terjadi." Xiu Xiu tersenyum tipis, "Guanghe benar, ayo kita pergi sekarang. Kita akan berdelapan Guanghe dan aku, ditambah Yu Xing dan Mei Su. Lalu Tuan Muda Ning dan Kakak Lou akan menjadi kita bertiga." Kali ini, sang ratu muda akhirnya memanggilnya dengan sebutan Saudara Lou, alih-alih terus memanggilnya dengan namanya secara langsung. Karena peta ini ada di tangan Saudara Lou, maka Saudara Lou, silakan pimpin jalannya, kata Pei Guanghe sambil tersenyum. Tidak masalah. Lou Hongfang memimpin jalan keluar ruangan. Yang lainnya mengikuti dari dekat, dengan Ning Cheng membuntuti di belakang Pei Guanghe. Mungkin karena kedatangan Pei Guanghe, atau mungkin karena dia ingin Ning Cheng dan yang lainnya membantu menjelajahi reruntuhan, Xiu Xiu tidak mengaktifkan formasi penjebakan di luar. Begitu berada di luar area yurt, Lou Hongfang mempercepat langkahnya, segera meninggalkan yurt dan oasis di belakangnya. Ning Cheng dan yang lainnya mengikuti Lou Hongfang tanpa bersuara, tak satu pun dari mereka bersuara. Ratu muda bernama Xiu Xiu tidak meminta lebih banyak orang untuk mengikutinya, mungkin karena ia tahu bahwa bahkan sekelompok besar orang pun tidak akan banyak membantu dalam pencarian reruntuhan. Aku penasaran, seberapa jauh suku Jurchen Utara dari sini? Apakah suku Jurchen Utara sudah tahu ada oasis di sini sebelum mereka datang? Setelah 8 orang itu berjalan selama hampir 1 jam, Ning Cheng berinisiatif memecah keheningan. Gadis muda itu, Xiu Xiu, tersenyum tipis dan berkata langsung tanpa bertele-tele, hanya anggota suku Beijue saya yang tahu tentang suku Beijue. Jika Tuan Muda Ning ingin pergi ke Beijue, beliau boleh bergabung dengan suku Beijue saya. Ning Cheng berkata dengan santai, bergabung dengan suku Jurchen Utara tidak masalah, tapi saya punya pertanyaan untuk Yang Mulia. Apakah Yang Mulia punya peta ke Huasu? Kali ini, Xiu Xiu bahkan tidak ragu sejenak dan berkata langsung, tidak. Berjalan di samping Ning Cheng, si Peishan berkata, Saudara Ning, sangat sedikit orang yang memiliki peta Gurun Thunderfall. Namun, ada pola tertentu ketika bepergian di Gurun Thunderfall seringkali terdapat pusaran gurun. Pusaran ini seringkali mengarahkan pusaran pasir ke satu arah. Ikuti saja arah itu. Terima kasih, kata Ning Cheng kepada si Peishan dengan penuh rasa terima kasih, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Percakapan mereka tidak berjalan lancar, dan tidak ada gunanya melanjutkan. 1 jam berlalu, dan Lou Hongfang berhenti. Ia menunjuk ke sebuah lubang pasir besar di depannya dan berkata, kita di sini. Tepat di sini. Ning Cheng sudah melihat peta sekali dan tahu cara menuju reruntuhan. Mengikuti petunjuk di peta, ia tiba di pintu masuk reruntuhan dan melihat sebuah lubang pasir besar. Di malam hari, cahaya bulan menyinari lubang pasir ini, menciptakan 3 bayangan bulan sabit yang saling tumpang tindih. Dengan memisahkan ke dalam bumi melalui bayangan yang tumpang tindih dari ketiga bulan ini, seseorang mencapai pintu masuk ke reruntuhan kerajaan Lan Yizhen. Ada banyak lubang pasir di gurun, tetapi kebanyakan akan terisi pasir dan kerikil setelah beberapa waktu. Karena peta reruntuhan tidak menyebutkan bahwa lubang pasir akan terisi pasir kuning, artinya lubang pasir ini tidak akan hilang tanpa alasan. Memang ada bak pasir di sini, yang membuktikan bahwa peta itu nyata. Masih ada sekitar 1 jam lagi sampai bulan muncul. Saya sarankan semua orang melihat peta, kata Huang Yuanbo tiba-tiba. Orang-orang dari sisi Jurchen Utara semuanya telah melihat peta ini, mereka hanya melihatnya sekilas sebelum memberikan saran ini. Tentu saja, Lou Hongfang menyerahkan peta itu kepada Huang Yuanbo tanpa meminta pendapat Xiu Xiu. Huang Yuanbo tidak menolak, dan memeriksa peta itu beberapa kali sebelum menyerahkannya kepada si Peishan. Si Peishan juga memeriksanya beberapa kali, lalu menyerahkan peta itu kepada Mei Su.
Mei Su tampak enggan menyerahkan peta itu kepada Ning Cheng, memegangnya dan mengamatinya berulang kali. Baru setelah cahaya bulan muncul, ia seolah ingat bahwa peta itu masih ada di tangannya. Mei Su, berikan petanya pada saudara Lou. Dia harus menunjukkan jalan. Siu Siu melirik Mei Su dengan sedikit ketidakpuasan. Mei Su tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memegang peta itu terlalu lama, jadi dia segera menyerahkannya kepada Lou Hongfang. Lou Hongfang tidak memperdulikannya, dan hanya menunjuk ke titik di bak pasir tempat ketiga bayangan itu saling tumpang tindih, sambil berkata, aku akan turun dulu, semuanya ikuti aku. Setelah berkata demikian, dia langsung melompat ke tempat di mana bayangan bulan saling tumpang tindih. Lou Hongfang baru saja melompat ke tempat bayangan bulan bertumpang tindih ketika ia menghilang, dan titik tempat bayangan bulan bertumpang tindih itu tetap tidak berubah. Seolah-olah Lou Hongfang telah melompat ke dalam kolam dan belum muncul ke permukaan. 80.